gantian aja ya. Ya, Silakan Bang ditanggapi topik kita John 17:8 karena disinilah yang melenceng ajaran itu ketika firman itu dikatakan bahwa ya Allah itu sendiri. Lanjut, ditanggapi dulu Bang King. Lanjut. gini ya, aku kasih tahu dulu ya. Yesus itu gini-gini dulu ya. Saya dari awal dulu ya. Bapa ya, Kristen menyembah satu Tuhan, yaitu Bapa. Bapa yang Esa, yang Ehad, ya, yang tunggal adalah Bapa sebagai pencipta. Bapa ini mempunyai firman. Firman itu adalah perkataannya Bapa. Kalam, ya, perkataannya Bapa. Firmannya itu menjadi manusia, mengambil wujud manusia dalam diri Yesus. Jadi Yesus adalah firmannya Bapa, ya, mengambil wujud manusia. Di Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesus adalah firmannya Bapa, perkataannya Bapa yang jadi manusia. Jadi Yesus adalah firman yang hidup. Firman yang hidup, bukan firman hasil ciptaan, bukan. Gitu Bang. Jadi Yesus itu firman yang hidup. Jadi kalau dikatakan segala firman yang telah Engkau berikan kepada aku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman itu, firman yang hidup itu sebagai utusan menyampaikan, menerima firman dari Bapa, Bapa sebagai pencipta, dan disampaikan kepada murid-muridnya, kepada semua orang. Maksudnya gitu Bang. Silakan Bang Suma. Ya, baik. Kalau berbicara mengenai firman, di dalam Mazmur 33 nomor 9 itu sudah sangat jelas. Fungsi firman itu kayak apa pada diri Tuhan. Dan juga dalam Yesaya 55 nomor 11, siapa firman pada diri Tuhan? Firman yang adalah kalam, yang kemudian merupakan sifat yang melekat pada diri Tuhan, adalah kemampuan, kemahaberkataan Tuhan. Itu disebut kalam. Sedangkan kalima atau firman, itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Hendak menjadi apa? Kemudian hasil daripada kalimah yang berasal dari kalam Tuhan. Ide, gagasan, melekat pada diri Tuhan. Ide, gagasan, ketika ingin diciptakan, diaktualisasikan menjadi sesuatu yang baru dari diri Tuhan, maka Tuhan berfirman. Baca Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Makanya Yesus ketika dia datang, ucapan beliau sangat jelas. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendak aku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Di situ jelas ada dua kehendak. Dua kehendak. Jadi konsep Yohanes 1:14 semata-mata perkataan yang terlontar yang tadinya bersama dengan Tuhan yang disebut kalam, sifat, ide, gagasan, terlontar keluar, jadilah hamil wahai Maria, lahirkan manusia untuk aku bernama Yesus. Lahir, nangis dia sang bayi. Maka firman tadi menjadi daging. Menjadi daging, ketika menjadi daging selesai. Artinya apa yang diterangkan Mazmur 33 nomor 9. Apa yang menjadi perintah Tuhan, maka jadi. Hanya dengan berkata semuanya ada. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua jadi. Semuanya jadi. Makanya kalau Anda ingin menelaah lebih dekat lagi, jangan jadikan Yesus sebagai firman atau sang firman, tapi jadikan sumber di mana Yesus berasal, itulah sang firman itu, dan buah daripada sang firman itu adalah Yesus. Baca Yohanes 1 nomor 3-nya. Dari dialah berasal segala sesuatu. Dari siapa? Dari sang pemilik firman. Yesus ini pemilik firman atau dia hanya firman? Yesus hanyalah firman. Artinya Yesus hanyalah ciptaan yang berasal dari sang sumber. Yesus mengatakan itu. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri, tetapi atas kehendak sang sumber. Siapa sang sumber? Sang pemilik firman. Siapa sang pemilik firman? Khalik, yang berkalam, yang berkalimah, yang berfirman. Berfirmanlah Tuhan, maka semuanya ada. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia tercipta bukan berasal dari roti saja, tapi juga berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Yesus
adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya. Yesus tidak tercipta dengan sendirinya. Makanya Yesus mengakui, aku datang tercipta menjadi manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Berarti apa? Kun fayakun. Hamil maka hamillah, lahir maka lahirlah, jadi bayi maka jadi bayilah, mampus maka mampus ya Yesus. Itu fakta real. Kecuali sekali lagi Kristen ingin mempraktekkan bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi satu kebodohan? Kecuali ente mau mengikuti ini, tulul, tidak mau menggunakan akal, ya silakan. Silakan datang habis, silakan. Oke, Bang Suma gini. Yesus itu adalah logos. Situ diartikan teks aslinya ya, adalah logos. Logos itu apa? Logos itu adalah pikiran, logika. Ya, bahasa Yunaninya logos ya, pikiran ya, pikirannya Bapa yang ada di dalam dirinya Bapa. Ketika kalam, logos, pikirannya Bapa itu menjelma menjadi manusia, ya, itulah Yesus mengambil wujud manusia, itu dalam diri Yesus. Ya, Yesus adalah firman yang hidup yang ada dalam dirinya Bapa. Ya, jadi jelas. Jadi ada dua kehendak, ada dua pribadi. Ya, jadi Bapa, Yesus sebagai firmannya dia, firmannya Allah, ya, yang mengambil wujud manusia. Jadi kalau di ayat mengatakan biarlah cawan ini berlalu sesuai dengan kehendakmu, ya kehendaknya Bapa. Ya kan? Jadi memang ada dua pribadi, Bapa sebagai sumber, Yesus adalah sebagai firman atau sebagai anaknya. Ya istilahnya sebagai istilah ya. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jelas di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia, itulah Yesus. Ya. Jadi jelas memang benar. Jadi ada dua kehendak. Ya, Bapa sebagai pemberi firman, Yesus sebagai penerima firman. Dia adalah firman itu, kalam Bapa, kalam perkataannya Bapa itu. Ya, dia hidup, bukan firman. Ya, kalau bicara firman seperti Alkitab, Al-Quran kan itu firman ya, betul ya. Sesuatu yang dari Allah ya. Kalam perkataan itu adalah ciptaan. Tapi Yesus adalah firman yang hidup, bukan sebagai suatu ciptaan. Karena jelas firman itu telah menjadi manusia di Yohanes 14. Firman itu telah menjadi manusia, ya itulah Yesus, Bang. Jadi memang sih Anda mungkin kurang paham ya sedikit ya, karena ya kita kan sudah imani, kami sudah ini, karena itu iman kami, dan itu jelas secara literasi juga mengatakan firman itu telah menjadi manusia, Bang. Itu Bang Suma. Iya, oke. Tuhan menginginkan kemudian terciptanya matahari atau terciptanya bulan atau terciptanya bumi. Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah terang. Dua kata ini, jadilah terang, itu firman. Itu firman, bukan terang. Kedudukan jadilah terang itu adalah firman, bukan terang. Tetapi apakah kemudian setelah jadilah terang ada perintah, instruksi, kehendak jadilah terang sebagai firman, itu mandul firman itu. Tidak jadi firman, tidak jadi terang, mandul dia. Sama seperti Bang Suma, jadilah, misalnya saya mengatakan jadilah buku. Apakah buku itu tercipta, benar-benar jadi? Tidak. Kenapa? Karena saya bukan Khalik, saya bukan Maha Pencipta. Maka tidak terjadi buku, tidak tercipta buku. Tapi ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apa yang terjadi? Maka jadilah terang, jadilah sumber cahaya, yaitu matahari. Berarti matahari ini pada mulanya adalah firman. Sederhana kok itu. Makanya Bible, Al-Quran, Injil, Torah, Zabur, itu pada mulanya adalah firman. Menjadi kitab. Siapa bilang Injil itu bukan firman? Firman. Siapa bilang kemudian Torah itu bukan firman? Firman. Siapa bilang Al-Quran itu bukan firman? Itu firman.
firman yang menjadi buku. Yesus firman, firman yang menjadi manusia. Bang Suma firman, firman yang menjadi Bang Suma manusia. Bumi ini firman yang menjadi bumi. Segala sesuatu berasal dari firman. Mana di Al-Quran? Innama amruhu ita arada syai'at. Di mana di dalam Bible? Sederhana. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Hanya karena orang Kristen ini sudah terdoktrin, Yesus itu adalah Tuhan yang adalah firman itu sendiri, diasaskan dari pengajaran bisikan makhluk yang datang kepada Paulus, maka seketika anak orang dijadikan sebagai Tuhan sembahan. Padahal dihadang oleh Yesus, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang oleh Yesus. Tapi apakah saudara Kristen ini sadar, bergeming dengan itu? Tidak. Kenapa? Karena pada diri mereka sudah bertengger, sudah dicengkeram oleh makhluk yang menyebut dirinya dengan bintang timur. Susah, sulit untuk keluar dari sana, kecuali mereka yang menggunakan akal. Al-Quranul Karim menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allah ilahan akhara la ilaha illa huwa. Kullu syai' halikun illa wajha. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Yesus binasa, ya. Segala keputusan menjadi wewenangnya, ya. Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Di mana Yesus diceritakan binasa? Di dalam kitabnya saudara Kristen. Tertulis di manakah dia itu? 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka ia sendiri sebagai utusan Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jelas. Yesus pun takluk, Yesus pun dibinasakan. Hanya ada satu yang tidak binasa, yaitu Allah. Kullu syai' haliku illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali hanya Allah. Yesus binasa, Yesus menaklukkan diri kemudian, dan hanya ada tinggal Allah saja. 1 Korintus 15 nomor 28. Jadi Kristen ini hanya karena kebodohan saja yang sudah disetting oleh Paulus sehingga mereka keadaannya kayak begini. Di manakah hikmat orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Theos telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Jadi kebodohan menurut Kristen adalah hikmat Tuhan. Maka untuk demi hikmat Tuhan, mereka wajib hukumnya menjadi bodoh. Sehingga memahami Bible pun harus dengan akal-akalan saja. Demikian. Betul. Lanjut, silakan betul. Menurut Suma ya, nggak apa-apa. Jadi gini Suma, bolehkah saya bertanya Bang Suma? Boleh kan, dari dulu kerjanya cuma gitu Bang, silakan. Iya, enggak. Anda kan kalau bertanya kan sudah sering ya. Sekarang giliran Kristen mau bertanya nih. Saya bertanya dengan ayat di Al-Quran ya. Tolong dicatat ya. Surat Al-Ma'arij. Pasti Bang Suma tahu ya. Ayat 1 sampai 5. Surat Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5. Apakah saya yang bacakan? Boleh ya? Silakan. Saya langsung terjemahan ya. Ya, silakan. Saya langsung terjemahan. Seseorang, ayat 1 ya. Seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi. Ya. Ayat 2. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya. Ayat 3. Asap dari Allah yang memiliki tempat naik. Ya. Ayat 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya, sehari setara dengan 50.000 tahun ya. Ayat 5-nya yang terakhir, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Jadi gini Bang, maksud dari ayat ini kalau dirangkum ya, bahwa di situ dikatakan asap kepada seseorang ya, tak seorang pun dapat menolaknya, ya, pasti akan terjadi.
Tapi di ayat keempat di sini Bang Suma dikatakan ya, para malaikat dan Jibril naik menghadap Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun bagi kita. Kalau bagi malaikat ya itu 1 hari. Kalau bagi kita manusia itu 50.000 tahun. Jadi ketika seseorang yang dikena asap, yang ingin dikenakan asap dari Allah, ya kan, malaikat menghadap Allah itu setara dengan 50.000 tahun bagi kita. Ya, makanya muncul di ayat kelima mengatakan, maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Pertanyaan saya Bang Suma, pada saat Baginda Muhammad menerima firman dari Gua Hira, ya, yang dari Jibril, ya, dan kepada Muhammad, kemudian Jibril naik ke atas bertemu dengan Allah SWT, ya, itu buat kita manusia itu setara dengan 50 tahun. Jadi malaikat Jibril yang datang lagi ke dunia bertemu dengan Muhammad umurnya sudah berapa Bang Suma? Coba ini secara logika ya. Paham ya maksud saya ya? Ya, paham. Jadi Jibril ke atas itu setara dengan 50 tahun. Baginda menerima firman itu di umur 40. Jadi setelah Baginda menerima firman dan Jibril kembali ke dunia bertemu dengan Muhammad, Baginda umur berapa Bang Suma? Coba Bang Suma. Ini pakai logika, silakan Bang Suma. Oke, baik. Jadi yang pertama yang Anda pahami di sini, hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Nah, ini menggelikan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumi kana miqdaru hamsina alfasana. Para malaikat Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari. Dalam sehari loh. Sudah dijelaskan di situ. Dalam sehari dengan setara 50.000 tahun. Hitungan manusia. Sekarang permasalahannya ketika kemudian penerima penyampaian wahyu ini jelas yang menghendaki adalah Allah. Maka hitungan yang digunakan adalah hitungan Allah, bukan hitungan manusia. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini yang memperjalankan bukan Rasulullah, tapi yang memperjalankan adalah Allah. Dijawab dalam Al-Qur'an, yudabbirul amra minas sama ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasana mimma ta'uddun. Dia Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Coba. Dalam 1 hari. Urusan di atas muka bumi ini bagi Allah hanya sehari kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Menurut perhitungan manusia 1000 tahun. Menurut perhitungan malaikat 50.000 tahun. Menurut perhitungan Tuhan Allah hanya sehari. Jadi urusan pewahyuan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah urusan Allah. Itu adalah kadar Allah. Maka yang berlaku pada masa itu adalah kadar Allah. Kalau hitungan manusia kita dalam pandangan Allah itu hanya sekian detik saja selesai. Kenapa? Karena bagi Allah segala urusan langit dan bumi itu hanya sehari kadarnya. Al-Quran mengatakan itu. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdarul alfasana. Jelas itu. Al-Quran. Surah As-Sajdah ayat 5. Jadi Anda tidak bisa kemudian mengukur Nabi Muhammad berapa usianya. Hai, pewahyuan itu adalah urusan Allah. Maka hitungan yang dipakai adalah kadar yang ada pada diri Allah. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau perhitungan kita memang 1000 tahun.
Tapi perhitungan Allah itu hanya sehari. Makanya Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu, kenapa dia tidak mati di salib? Karena dia diselamatkan oleh Allah ke langit. Jadi usia Yesus atau Isa di langit hari ini baru 2 hari hitungan Tuhan. Yesus di atas langit itu baru 2 hari hitungan Tuhan. Makanya dia masih hidup. Jadi nanti dia turun ke muka bumi ini masih hidup. Kenapa dia harus turun? Karena dia harus mati di bumi, bukan mati di langit. Jadi bagi Allah, Yesus itu usianya di langit baru 2 hari. Itu adalah hal kecil bagi Tuhan. Demikian. Oke, semua. Saya mengikuti pikiran Anda. Anda mengatakan itu kan pikiran hitungan Allah ya, yang dipakai ya. 1 hari ya. 1 hari aja, tapi kalau hitungan kita manusia itu sama dengan 50.000 tahun. Itu dicatat Malaikat 50.000 itu. tahun. Itu Ya. malaikat. Iya, malaikat. Malaikat kalau bertemu dengan Allah. Malaikat bertemu dengan Allah itu hitungan Allah itu kan 1 hari. Ya. Hitungan Allah dengan malaikat 1 hari. Tapi hitungan kita manusia itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Kita pakai logika ini Bang Suma ya. Bang Suma kan sering mengatakan harus sesuai dengan logika. Jadi, waktu Baginda, ya ini logika aja sederhana nih. Menerima wahyu itu di umur 40 tahun. Ya kan? Terus dikatakan di ayat itu 1 hari ya untuk Jibril menghadap ke Allah itu 50.000 tahun. Jadi yang kita tadi kan Bang Suma memakai hitungannya Tuhan, Allah, emang udah benar hitungannya Allah 1 hari aja Jibril naik turun ke atas. Tapi kita manusia ini kan Baginda kan manusia, dia yang menerima wahyu nih ya diterima dari Jibril, ya kan? Kemudian Jibril datang lagi ke bawah, itu kan 50.000 tahun lagi hitungan manusia. Ya kan? Makanya muncul ayat kelima mengatakan bersabarlah engkau Muhammad. Itu. Jadi ada kata bersabarlah engkau Muhammad. Jadi begitu lamanya. Oke lah, nggak usah hitung sampai 50.000 tahun lah. 1.000 tahun aja lah. Ya. Kalau Anda mengartikan pakai itu alegoris atau gimana. Karena ada muncul ayat terakhir. Ya, di ayat kelima mengatakan bersabarlah engkau Muhammad. Ya. Karena di situ kan ayat ini ditujukan sebenarnya itu kepada orang yang kafir ya. Untuk yang menerima azab. Ya, karena asap itu kan sesuatu yang lama gitu kan, lama. Ya, orang bisa kena asap itu. Dijelaskan di situ. Karena 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Baru dia bisa kena. Wah, sampai mati dong orang itu baru dapat asap. Kayak gitu, Bang. Ini logika sederhana aja nih, Bang Suma. Coba menurut Anda gimana itu? 50.000 tahun. Ya, kita pakai hitungan manusia juga. Karena kan Baginda kan manusia. Ya kan? Kalau Jibril dengan Tuhan kan 1 hari ya, tapi beliau menerima firman itu masa 50.000 tahun? Nggak usah lah 100 tahun aja lah. Atau ada penafsiran lain yang dimaksud dengan itu? Silakan dulu Bang Suma. Oke. Di Jakarta ada orang yang menunggu barang berupa sepeda. Ada 2 kurir dari Makassar. Kurir yang pertama menggunakan kapal laut. Kurir yang kedua menggunakan pesawat. Bagi hitungan sang penunggu, ini barang saya ini nyampe, karena bagi penunggu ini adalah kapal laut. Ini barang saya nyampe 3 hari ini. Tapi ada kurir yang jauh lebih hebat, yang mengantarkan sepeda barang yang ditunggu oleh sang penerima hanya dalam waktu 2 jam. Tiba di rumahnya, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Bang? Dari Makassar. Buat apa? Antar sepeda yang Anda pesan. Loh, kok bisa? Hitungan saya 3 hari loh. Ya itu hitungan ente. Tapi hitungan saya itu hanya 2 jam. Sampai sini paham? Ente yang menunggu 3 hari, tapi bagi saya 3 hari itu hanya 2 jam. Nih sepedamu. Itulah yang terjadi kepada baginda Rasulullah. Hitungan Rasulullah 1000 tahun. Tapi bagi Allah itu cemen, itu kecil. Itu urusan hanya kadarnya 1 hari bagi Allah. Anda sedang mengukur ukuran takaran manusia.
Allah tidak. Sama seperti yang menunggu kurir. Hitungan manusia dia tunggu 3 hari melalui laut. Tapi Allah menginginkan kurir yang lain dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Cuma 2 jam naik pesawat. Hitungan penerima kurir adalah 3 hari 3 malam. Hitungan Allah cuma 2 jam. Sampai. Ini yang Anda ingin uraikan kemana? Anda ingin menguraikan, ya bagi Tuhan memang 2 hari 2 jam. Tapi bagi manusia 3 hari 3 malam. Loh, sekarang Allah yang menginginkan perjalanan itu terjadi. Kalau ukuran makhluk, memang 3 hari 3 malam. Ukuran Tuhan kagak. Kalau sampai ini aja saudara tidak paham, ya luar biasa itu. Inilah yang saya katakan 1 Korintus 1:20 itu tadi. Hikmatnya digantikan dengan ketululan. Saya kira Anda bisa paham ini. Karena Anda masih menggunakan Al-Quran ini yang Anda bahas. Tapi kalau Bible kan wajib kemudian tulul. Tapi kalau Al-Quran wajib kemudian cerdas. Disilakan. Oke, gini Bang semua. Yang Anda memakai tadi Izin sedikit host Kang Richard. Ya. Tapi dan Zuhur mau lanjut atau bagaimana? Iya, Mau rehat dulu? saya sholat dulu 10 menit. Habis itu silakan kita lanjut lagi. Diambil alih dulu 10 menit ya. Ya, Siap. 10 menit Oke. insya Allah. Ya. Oke, Silakan, oke. silakan. Oke. Ya, lanjut Kang Richard. Ya, jadi gini, analogi yang dipakai oleh Bang Suma 1 hari atau 2 hari dengan 1 jam menggunakan pesawat, itu sebenarnya itu nggak masuk Bang, karena gini, itu sebenarnya itu manusia, hitungan manusia juga itu kalau yang dikatakan 2 hari atau sampai 1 jam itu hitungan manusia. Ya, ini yang tertulis, ini yang tercatat, ini jelas sekali nih 50.000 tahun. Apakah itu alegoris atau ada arti penafsiran lainnya? Itu yang saya mau kejar di situ, Bang Suma. Karena kan nggak mungkin banget tuh kalau dibilang 50.000 tahun, 100 tahun saja, ya kan manusia kan nggak sampai umur 100 tahun, ya kan? Nah, jadi makanya muncul di ayat terakhir itu, bersabarlah karena begitu lamanya. Karena hitungan manusia ini, kalau hitungan Tuhan kan cepat, ya 1 hari atau bisa, ya jangankan itu 1 hari, kalau hitungan Tuhan itu hitungan detik bisa, dia kan berkuasa, ya kan? Jadi kalau Anda menganalogikan tadi yang kurir yang ngirim sepeda yang 2 hari dengan yang 2 jam naik pesawat, itu sebenarnya hitungan manusia itu dua-duanya Bang. Gitu. Hanya ayat ini yang saya mau bingung kenapa sampai memakai 50.000 tahun. Itu yang apakah ada arti lainnya atau kalau di arti penafsiran lain mungkin lama gitu, nggak usah disebut ininya lama gitu, bahwa seseorang itu akan kena azab. Nah, itu ayat ditujukan sebenarnya untuk orang kafir yang akan kena azab gitu, dan seorang pun akan menolaknya, bisa menolaknya, atau akan terjadi hanya waktunya, bisa lama gitu, ya kan? Bisa lama atau bisa cepat. Tapi di situ dijelaskan 50.000 tahun. Wah, itu suatu hitungan manusia itu terlalu jauh, gitu, nggak sesuai dengan akal. Atau ada penafsiran lain, nggak diartikan secara literasi bahwa itu betul-betul 50.000 tahun. Kacau lah kalau 50.000 tahun, ya kan? Ya gitu aja dulu Bang. Oke, kita sapa dulu sebelum saya rehat dulu. Bang Ardiansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Tapi Ardiansa, bantu jawab dong. Apa aku masih makan? saya juga mau rehat. Tapi mungkin ada yang mau menambahkan sedikit, Bang Paulus mungkin. Bang Paulus Moe. Cek. Bang Paulus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku buat Pak Ardian, salah bukan buat Tadi Yesus. Tadi Yesus Makan dulu, lagi makan dulu.
Iya. Ya sebenarnya mudah ya. Ini kan berbicara Tuhan kepada manusia. Ini dibalik cara berpikirnya Oten gitu loh. Dia berpikir manusia kepada Tuhan. Ini otaknya di mana gitu ya menurut saya. Apa yang katakan botol tadi itu betul gitu. Ini berbicara Tuhan kepada manusia gitu kan. Ini dibalik Oten bagaimana manusia mengukur Tuhan. Nah, Ini kan yang disampaikan oleh Bang Juma tadi, ini adalah disinilah kegagalan kalian ini. Kalian mengukur manusia kepada Tuhan. Ini berbicara Tuhan yang sedang memberi firman, menyampaikan firman kepada manusia melalui malaikat Jibril, itu dibalik oleh Oten. Manusia yang seolah-olah datang kepada ini gitu loh. Ini Tuhan memberikan firman melalui malaikat Jibril. Itu sederhana loh kalau menurut kita. Jadi tidak ada yang sulit buat Tuhan gitu. Kalau diukur manusia, oh sekian lama sekian. Ini yang ditarik oleh tadi oleh teman kita Bang Richard. Richard ini mengatakan kalau ukuran manusia ini kan nanti 1000 tahun. Ini manusia mengukur Tuhan gitu loh. Oh lucu gitu loh. Dia yang kita ukur sekarang Tuhan sedang memberikan sesuatu kepada manusia mudah bagi Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Menurut iya. saya. Iya, Oke, masa silakan. Tuhan dikritik? Gimana sih Bang King? Masa Tuhan dikritik sama ciptaannya gimana sih? Bang, ini kita kajian lah, anggap ini kajian kan, ya kan, diskusi lah. Iya, Ya iya kan? diskusi Ada betul. ayat-ayat yang kita nggak paham gitu kan secara literasi, mungkin ada arti penafsiran di luar itu yang lebih tinggi gitu. Karena kalau dibilang 50.000 tahun, waduh, 100 tahun aja manusia syukur-syukur bisa hidup. Karena Betul itu udah disampaikan Bang. Udah disampaikan Bang. Itu cara orang mengukur dari manusia. Tapi kalau bicara ukuran Tuhan beda gitu loh Bang. Ya, benar. Nah, kita lanjut kepada firman tadi itu loh Bang. Saya lebih tertarik kepada firman sebentar tadi. dulu, Paulus. Sebentar dulu. Oke, silakan. Kita ini dulu, pertajam sedikit dulu ya. Di ayat 4, para malaikat dan Jibril menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Ya kan? Jadi jelas ada bagiannya. Jadi Jibril dengan Tuhan itu 1 hari. Kita bagiannya kita kalau 1 hari itu setara dengan 50.000 tahun gitu Bang. Jibril dengan Artinya. Tuhan. Maksudnya gimana Jibril dengan Tuhan? Berarti Tuhan itu juga memerlukan waktu. Ardiansa, dengar dulu. Ya, Anda bilang menghadap tadi ke Jibril dengan ya Tuhan. Allah. Dengar di sini ayat 4. Jibril menghadap ke Allah ya. Itu 50.000 tahun. 1 hari. Ya, 1 hari. Itu 1 hari kalau Jibril 1 hari. Kita di sini 50.000 tahun. Ya kan? Ya, Sama terus? dengan manusia ini ya ke bulan. Ke bulan itu hitungannya jaraknya berapa kilometer itu, berapa hari kita bisa sampai ke bulan. Terus? Melalui pesawat luar angkasa. Ya kan? Terus? Nah, kalau bagi Jibril itu kan nggak sampai, bisa hitungan detik, 5 detik Jibril Allah bisa sampai cepat. Nah, tapi hitungan kita manusia, ya kan? Itu lama. Nah, kayak gitu. Iya, terus Bang. kenapa emang kalau lama kenapa? Anda gimana? Menurut saya. Menurut saya ya nggak apa-apa. Gimana apanya? Gini, Ya, aku nggak ulang apa-apa. lagi ya. Masa nggak boleh? Dengar ya, Ardiansa, Baginda umur 40 tahun, ya, menerima wahyu di Goa Hira, ya kan, yang disampaikan oleh Jibril, ya kan. Terus Jibril menghadap ke Allah SWT, itu kan cuma 1 hari. Nah, tapi kalau yang kita rasakan, itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, Jauh terus? lama gitu. Jadi Jibril balik ke dunia lagi, ketemu Baginda, menghadap ke Baginda untuk wahyu berikutnya. Itu kan Baginda sudah umur berapa? Ya, oke. Ditambah dengan 50.000 tahun gimana? Ini Oke. hitungan manusia. Udah selesai? Ya, silakan. Yang pertanyaan saya, yang memperjalankan Rasulullah kepada Allah siapa? Yang memperjalankan? Siapa? Malaikat atau Allah? Ya, malaikat kan diutus, Ardiansa. Malaikat diutus kepada Berarti Rasulullah naik malaikat gitu? Malaikat turun ke dunia ketemu Baginda itu kan cuma 1 hari. Sebentar, Ardiansa, kamu Ini bertanya, pertanyaan, aku jawab. ini katanya mau Kamu jawab jangan aku. bertanya pendek dong, santai Iya, saya aja. bertanya pendek. Saya Jadi bertanya pendek. perjelas. Nggak perlu. Ya kan?
Nggak perlu. Jadi Dengerin dulu jelas aja. dia Dengerin itu dulu, sama dengerin dengan dulu. 50.000 tahun. Dengerin dulu. Iya, makanya coba Dengerin dulu. Ini cukup jawab pertanyaan saya secara pendek gitu loh. Yang memperjalankan Rasulullah ke Allah siapa? Iya, Allah yang memerintahkan Jibril. Berarti Rasulullah menaiki Jibril gitu. Bukan menaiki Jibril. Nah, terus Jibril menaiki Rasulullah gitu. Jibril datang ketemu baginda di Gua Hira. Ya, terus naiknya pakai apa? Pertanyaannya gimana? Kemana-mana ini. Naiknya pakai apa naiknya? Oh, naiknya gimana? Jibril Loh, ke apa sih? Emang naik apa? Naik onta? Loh lah iya saya tanya. Ya. Loh, naik apa terus? Rasulullah naik apa? Rasulullah kan cuma ketemu Firman itu di Gua Hira. Enggak, Nggak naik ke apa? atas. Naik apa? Naik Jibril dinaikin gitu maksudnya. Kok naik Jibril? Nggak ada Jibril dinaikin. Lah iya Kamu berarti tahu kan peristiwa berarti kan di bukan Gua Hira? hitungan berarti Ardiansyah, bukan kamu hitungan tahu, kan? berarti bukan hitungan malaikat kan, betul? Ini Betul kan nggak? hitungan malaikat kan 1 hari. Ini kan hitungan manusia. Itu kan karena hitungan baginda manusia. malaikat. Itu kan hitungan malaikat, betul? 1 hari kan hitungan malaikat, betul? 1 hari. Tapi Ah, bagi ya. kita manusia kan 50.000 tahun. Ya, terus Ada. Rasulullah diperjalankan itu menurut hitungan malaikat atau menurut hitungan manusia atau menurut hitungan Allah? Ya, karena baginda kan manusia. Saya tanya, berarti menurut hitungan manusia gitu? Karena baginda manusia, ya hitungan manusia diambil dong. Gitu. Begitu, Oke. jangan Oke, hitungan oke, oke. malaikat. Kalau hitungan Oke, oke. malaikat ketemu Tuhan, Allah itu kan Oke, 1 oke. hari. Berarti Ini kan- Rasulullah naik itu dengan sendirinya atas keinginan Rasulullah sendiri tanpa ada ikut campur Allah. Rasulullah nggak naik. Kok Gitu. naik? Mana sih maksudmu, Ardiansyah? Loh, Ini kan dia Rasulullah nggak terima naik, wahyu berarti dengan turun. doa. Dia tidak Berarti dalam turun. doa, ini menerima wahyu. Loh, Emang baginda ini naik yang bahas ya? Isra Apa Mi'raj. dia? Ini bahas Isra Mi'raj atau bahas pewahyuan Ini Gua di Hira. dalam Gua Hira? Loh, Ini di Gua Hira, bukan Isra Miraj. Ini Gua Hira, lain lagi. ini bahas apa sih? Isra Mi'raj bukan? Bukan, ini di Gua Hira. Oh ya, terus Lain kenapa? lagi. Lain lagi kalau di Lailatul Qadar, ya kan? Dengan ini terima wahyu di atas, lain lagi itu. Oh Nah, ya. kalau itu dia Terus? pakai apa itu ya? Burung ya, apakah namanya? Hmm. Ya Terus, kan? terus, Nah, terus. itu, Intinya kalau di Anda mana? bertanya, itu bisa jadi karena ya, memakai kendaraan Allah. Ya, Itu mam bisa dulu. Mam. jadi. Tapi kalau yang di Gua Hira enggak, dia menerima Oh, wahyu gitu. langsung. Santai Gitu teman. Bang Ardiansyah. Saya ingin sedang bermain-main dulu. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Jadi masalahnya di mana tuh? Malaikat Jibril naik turun gitu maksudnya. Terus Rasulullah kok nggak tua-tua gitu karena 50.000 tahun gitu ya? Bener. Gini, asal tahu asal ayatnya ini ya. Ayat ini diberikan kepada orang kafir nih yang menantang Ayat Allah. yang mana? Itu makanya buka Ayat yang mana? Al-Ma'arij Al-Ma'arij ayat 1 sampai 5, ya kan? Al-Ma'arij. Ayat di Ya baca. Baca. Udah ya, aku baca, tunggu ya, nggak apa-apa. Aku Ya, baca. Firmannya. Ini. Tunggu ya. Seseorang bertanya tentang asap yang pasti terjadi, ya. Bagi orang kafir tidak seorang pun dapat menolaknya. Ya, ayat itu lah. Asap dari Allah itu memiliki tempat naik, ya. Ayat 4, para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Makanya muncul itu kan di luar nalar, ya kan? Kemudian di ayat 5-nya diperjelas lagi. Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Karena memang lama. Apakah itu arti secara literasi 50.000 tahun atau ada penafsiran Literasi. lain? Literasi. Literasi. Sekarang penafsiran yang Ya, Anda teman-teman di bawah makanya sabar ya. tanya. Sabar ya teman-teman di bawah ya. Sabar ya. Saya sedang pemanasan dulu ya. Ya. Gimana? Ya. Iya, makanya aku tanya di situ itu ke literasi, alegoris, atau Literasi. Bukan alegoris, bukan. Iya, makanya diartikan coba. Menurut Anda gimana? Itu yang aku
Coba bertanya Nggak, ke masalahnya apa gitu loh? Masalahnya apa gitu loh? Ada nggak masalah di situ? Ya masalah Ada. lah kamu tuh. Apa masalahnya? Dan kamu itu 1 hari bagi Jibril itu sama dengan 50.000 tahun bagi kita manusia. Nah, Paham ya? terus? Jadi Nah, kalau Jibril turun lagi ke dunia itu 50.000 tahun. Baginda sudah umur berapa? Oh gitu. Paham Terus ya? masalahnya di mana? Ya masalahnya nggak sesuai dengan logika. Oh nggak sesuai dengan logika. Iya, Oh karena gitu. itu 50.000 tahun. Jadi dia terima wahyu lagi dari Jibril. Oh iya iya iya. Diutus dari Allah. Ya, kalau Iya, kan? iya ya, saya belum masuk ke dilatasi Dari umur waktu 40, sebenarnya teman-teman ya. Gini gini. Umur 40 dia Gurunda 50.000 udah. tahun dia udah umur berapa? Afwan Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Mohon maaf Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mohon maaf, lagi ya, Gurunda. Dek. Saya sebentar Siap. lagi, Dek, mau ke Siap, gunung. Gurunda. Nanti dilanjutkan. Siap, Ya, Gurunda. kita sudah menjelaskan, kita sudah memaparkan, tapi umat Paulus ini tetap aja dengan logikanya sendiri. Ya, cuma nggak apa-apa. Menurut Padahal Ardiansa itu literasi. sabar dulu. Silakan, Padahal Bang Suma. padahal Tuhan Menurut itu Ardiansa tidak itu literasi. Tuhan itu tidak ada yang mustahil baginya, itu pasti. Nah, sekarang giliran saya bertanya dengan materi yang sama. Boleh ya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, baik. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun. Oke? Betul, ada. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Di dalam Lukas 1 nomor 19, di situ diterangkan malaikat Gabriel datang kepada Zakaria. Datang kepada Zakaria. Nah, di bulan ke-6, Gabriel naik lagi ke langit, kemudian turun lagi berurusan dengan Maria. Berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria? Jawab. Gitu. Ya. Jadi gini, Suma, Ya, di situ silakan. kan tidak ada ayat penjelasan 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Itu Tidak ada. dikatakan 1000 tahun. 1000 tahun. Ada dalilnya. Coba Anda baca. Ada dalilnya, tapi tidak Coba Anda baca. dijelaskan Jangan di menangis ayat. dulu, Konteksnya saudara. berbeda. Jangan Nah, Anda konteksnya menangis berbeda, dulu. Sebentar, Di situ konteksnya jelas berbeda. sabar, saya jelaskan ayatnya dulu, dalihnya dulu, bukan ayat. Dalihnya saya ajarin Anda dulu. Di terjemahan lama jelas dikatakan, perkara yang satu ini jangan kau lupakan. Hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun kepada siapa? Kepada manusia. Sekarang pertanyaan saya, ketika Gabriel datang kepada Zakaria, itu kan bukan ukuran manusia, ukuran Tuhan kan, tapi ukuran manusia kan. Lalu kemudian Gabriel datang juga kepada Maria pada bulan ke-6. Pertanyaan saya, jarak antara Zakaria dengan Maria itu harus 1000 tahun dulu dong. Kalau mengikuti narasi Anda. 1000 tahun dulu. Nah, sekarang saya mau bukti apakah Zakaria dengan Maria usianya, tautannya itu 1000 tahun. Jawab tidak pakai nyonyor. Silakan. Nah, itu konteksnya berbeda ya. Coba Ya. kamu bilang tadi di 2 Petrus berapa? Coba. Dulu Baru 2 mau Petrus belajar. berapa? Baru Ayo, mau belajar jangan rupanya. disama-samakan. Konteks berbeda. Tuh, Coba. saya tidak sedang menyamakan. Saya tidak sedang menyamakan. Saya menguji bahwa ketika orang Kristen membahas Al-Quran cerdas secerdas-cerdasnya, tapi ketika belajar Bible dungu setul dungunya. Itu fakta. Itu fakta. Yang diawalkan tadi saya sudah mengatakan 1 Korintus 1 nomor 20. Wajib hukumnya orang Kristen itu tulul ketika membahas kekristenan, ketika membahas Bible. Wajib hukumnya Kristen itu tolol sebodoh-bodohnya. Itu wajib. Kalau belajar Bible. Tapi kalau belajar Quran, bertanya Al-Quran, sangat kritis, sangat cerdas. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Di dalam kitab saudara dikatakan, Tuhan 1 hari bagi manusia adalah 1000 tahun. Bagaimana dengan malaikat? Lihat aja, Tuhan 1 hari, manusia 1000 tahun. Berarti ada jarak pemisah antara waktu di dalam pandangan Tuhan dengan waktu dalam pandangan manusia. Zakaria, kepadanya datang Gabriel. Lalu kepada Maria, Gabriel juga datang. Pertanyaan saya, berapa jarak usia antara Zakaria dengan Maria ketika hitungannya adalah 1000 tahun? Jawab nggak pakai nyoyor. Sebentar semua. Kamu buka tadi 2 Petrus berapa tadi? Coba. Mati Mija.
Kamu buka dulu 2 Petrus berapa yang kamu sebut tadi? Tadi lincah Al-Hijr langsung ketemu. Enggak, kita kan bicara dalil nih. Coba. Berarti gimana? selama ini Anda hanya Al-Ma'rij Berapa? apa? Ketika Anda belajar Quran bertanya tentang Quran, Anda langsung masuk kepada dalil. Artinya Anda paham Iya, dong kamu ketika kan- bertanya aku tentang baca, sekarang Al-Quran kamu surah baca Al-Ma'rij dalil. tadi ya, Aku tahu Al-Ma'rij dalilnya tadi ya. mana. Langsung paham Tapi aku Al-Ma'rij baca juga. ayat 1 sampai 5. Giliran ditanya Biblenya dengan narasi yang sama, bingung. Harusnya Anda menggunakan Aku senjata. kan sebut dalilnya kalian, ayatnya. Saudara, Ini sebut di mana? saudara, Berapa inilah tadi? pembuktian kalau Kristen itu Iya, tulul kamu- berbicara nggak bisa mengenai gitu Bible, dong. Tanya tulul. aku Buktinya bacain Anda nggak kamu tahu. punya. Sekarang Buktinya kamu nggak baca tahu. tadi ayat berapa? 2 Petrus Ketika berapa? saudara bertanya tentang Al-Ma'rij, lantas saya membawa Al-Isra, saya bawa surah apalagi As-Sajadah sebagai tameng untuk mengajari dan menguliti isi kepala Anda terhadap Quran, ya kan? Seharusnya Anda turun perang, seharusnya ketika Anda turun perang, perang logika, perang kebenaran, Anda punya Nggak usah senjata. narasi framing Bang Suma. Ini saja di ayat berapa Ini tadi bukti kamu kan? sebut? Ayo, teman-teman, orang ini cerdas. Cerdas tidak ketika membahas tentang Al-Quran? Cerdas. Ketika membahas Bible, apa yang terjadi? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? 2 Petrus berapa? Inilah yang saya katakan. Orang-orang Kristen ini tululnya. Kalau membahas Bible, tululnya. Kalau bahas Bible. Tapi kalau bahas Al-Quran lincah. Oh, ini lincah kalau Al-Ma'rij ayat 1 sampai ayat 5. Di situ dikatakan para malaikat Jibril. Coba. Sekarang kamu baca coba 2 Petrus Anda berapa tadi? tidak membacanya pun kami udah paham. Anda menyebut Al-Ma'rij. Kami sudah Harus tahu. ada dalil lah, jangan asal narasi, harus ada dalil. 1000 tahun seimbang dengan sehari. Bagi Tuhan itu tertulis di Biblemu. Iya, 2 Petrus berapa tadi kamu ngomong? Mantap ya. Ayo. Mungkin kamu jawab dong. Kalau begini, Ayo, saudara, cari. saudara King Ricard, bapak angkatnya logila, begini Bung, begini saudara, di mute dulu mulutmu, begini. Orang Kristen itu kalau dia belajar dan dia orang pintar pasti mendalami Biblenya, selayaknya kami mendalami Al-Quran. Inilah bukti kebenaran yang saya katakan barusan. Orang Kristen membahas Bible itu tulul. Karena memang sudah diprogram seperti itu. 1 Korintus 1 nomor 19, aku telah menghilangkan kecerdasan. Aku melenyapkan kepintaran orang-orang yang cerdas. Pikiran orang yang berpikir telah kuhilangkan dan telah kulenyapkan. Nah, ayat 20, dalih 20-nya dikatakan bahwa Tuhan menggantikan hikmat dunia dengan kebodohan. Inilah yang kamu anut sekarang. Belajar Bible pasti tulul. Belajar Al-Quran, cerdas-cerdas sedikit, ya kan? Gitu kan? Tapi giliran bahas Bible, tulul. Udah disampaikan bagi Tuhan dalam Bible, 1 hari serara dengan 1000 tahun. Masih bertanya, 2 Petrus berapa, 2 Petrus berapa, 2 Petrus. Berarti selama ini Anda tidak mendalami Bible. Itu bukti. Kamu bisa hafal semua juga ayat kalian? Enggak juga kan? Tapi ketika Anda bertanya tentang Al-Quran, minimal kami paham, minimal kami langsung tahu. Ini ratusan ribu ayat ini loh. Ratusan ribu ayat. Kamu cuma sebut saja, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Sekarang saya tanya, pernah tidak Anda dengarkan di dalam Bible 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia? Tidak pernah. Berarti Anda tidak pernah mendalami Bible. Anda tidak pernah mendalami kitab. Cuma kamu harus membuktikan dong. Nggak boleh begitu asal ngomong saja. Percuma dong dijadikan guru oleh si Logila. Saya baca dalilnya lagi ya. Terjemahan tahun 1954. Tetapi perkara yang satu ini jangan kamu lupakan, hai segala kekasihku, bahwa 1 hari kepada Tuhan sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jelas tertulis di dalam kitab saudara. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Tanda bahwa Anda belum layak diskusi dengan Bang Suma. Anda nggak ada pendalaman materi terhadap Bible. Gimana cerita itu?
Anda Kamu kan kritis. mendalilkan, kamu yang membuktikan dong. Kayak tadi Anda- kan, aku yang Anda mendalilkan, aku yang kritis. membuktikan. Anda Gitu kritis kan. terhadap terjemahan Kamu asal Al-Quran. framing aja. Tapi Bible Anda buta. Cuman. Gimana ini? Tapi gini Bang Juma, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan di kejadian 2:17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Itu katanya di hari Tuhan. Makanya Adam hidup 1000 tahun. Ya itu dia Bingung makanya. laginya. Ya, jadi ya, teman-teman, ini pelajaran saudara Islam, saudara Muslim. Ketika Anda bertanya tentang Bible, Anda harus akui diri Anda terjun ke dunia perang logika. Dua agama ini perlengkapi diri Anda dengan senjata-senjata yang bisa kemudian membuka, menyadarkan saudara-saudara Kristen. Begitu juga ketika mereka bertanya, saudara juga harus mampu menjawab dengan sumber-sumber primer dari Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Nah, kalau tidak, maka seperti ini, King Richard ini sudah dipermalukan nih. Di dalam Bible-nya dikatakan tidak ada. Tadi dia mengatakan ada. 2 Petrus katanya. Nah, terus ditanya tidak ada. Dia nyebut 2 Petrus, tapi sekarang dia mengatakan tak ada. Ya, percuma dia jadi bapak angkat daripada si Topi ke begini caranya. Gimana? Murtad setengah-setengah Topi dibuatnya. Allahu Akbar. Oke, Dinda Ardiansa mungkin bisa dilanjut. Saya main gitar dulu. Lanjut aja Gurunda. Kita nyimak Gak Gurunda. bisa. Gak bisa lagi dia. Gak bisa Oke, dia. Cuma nggak jelaskan tadi di ayat berapa. Aku nyari juga, aku nggak dapat. Ya sudah, nggak Ya. masalah. Iya kan? Sekarang aku bertanya. Jujur dia, jujur dia, jujur. Saudara-saudara, sabar dulu. Saudara-saudara, Nggak masalah, semua nggak masalah. kita Sekarang gini, tidak bisa percaya orang ini dengan mengatakan saya tidak menemukan. Kita tidak percaya. Kita tidak percaya kalau dia mengatakan bahwasanya sabar. Bisa jawab nggak? Kita tidak percaya kalau dia mengatakan dia tidak temukan dalil itu. Kenapa? Sebenarnya dia menghindari untuk Saya membahasnya. kan tanya tadi, kamu nggak mau jawab. semua. Karena kapan malu? Dia pasti malu. Dia pasti malu. Karena saya sudah siapkan 1 Samuel 18 nomor 10. Keesokan harinya roh jahat yang berasal dari Theos diutus untuk menguasai Saul. Itu butuh berapa tahun dari langit ya turun ke bumi untuk menguasai Saul. Ini 1000 tahun. Pertanyaannya, Saul ini usianya berapa tahun rupanya hidup? Mampus, ya kan? Kemudian Gabriel datang kepada Zakaria, datang kepada Elizabeth, datang kepada Simeon, datang juga kepada Maria, datang juga kepada Yesus. Lalu bagaimana caranya? Ketika dia memberikan kekuatan kepada Yesus, butuh berapa tahun? Sedangkan Yesus usianya cuma 33 tahun. Ya. Makanya saudara Richard mengatakan, aku tidak menemukan dalilnya di Bible. Ini apa-apaan? Tidak ditemukan katanya. Padahal Bible-nya sudah jelas sekali itu. Terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan samping, terjemahan kiri, kanan, atas, bawah. Hoi, semua menyatakan itu. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah ini tepuk tangan dulu, dia sudah keok. Izin sedikit Bang Zuma. Bisa maksa. Sebentar Kang Richard. Bang Zuma kasih tahu nggak ya? Ya kasih tahu dah. Nggak Ya. apa-apa. Kasih tahu. Nggak apa-apa. Kasih tahu. Saya juga nggak mau, nggak masalah. Ya dia Kasih tidak tahu, mau. Bang, biar nggak nangis di Dia nggak mau. pojokan. Dia nggak mau katanya. Saya nggak mau maksa, kalau ada nggak mau ya. Nggak mau dia. Nggak mau. Jangan nangis di pojokan lah. Nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau, kenapa nggak mau? Nah, tapi kamu nggak mau kasih, ya udah nggak usah. Aku nggak maksa. Kenapa? Sekarang aku bertanya. Merajuk. Semua ya. Dua ayat Merajuk. yang bilang di Al-Quran. Kamu bisa jawab nggak? Nggak mau. Ada Tolong dua ayat tunjuk. yang bilang di Al-Quran. Coba bisa jawab. Oke, Ayo, oke, silakan, kalau berani. oke. Tunjukkan 2 ayat yang tadinya ada dan sekarang sudah nggak ada. Silakan. Oke. Kamu pernah dengar nggak? Aku tanya. Sekarang aku Iya. tanya lagi. Mati meja. Ya. Ya, Anda menuduh ada 2 ayat yang hilang. Nah, sekarang tunjukkan 2 ayat itu
Yang tadinya ada sekarang nggak ada. Silakan. Jadi Hmm. yang sampai sekarang nggak ada, tidak dimasukkan. Lalu bagaimana Anda mengatakan ada sesuatu yang hilang? Bagaimana Anda bisa menarasikan ada sesuatu yang hilang, tapi ternyata sesuatu itu tidak pernah ada? Ini kritisnya terhadap Quran itu hebat kali. Nanti kutanya juga, dari mana asalnya ayat ini muncul tiba-tiba di Bibelmu? Mampu enggak? Gini, maksudnya gini semua dengar ya. Sebelum kanonisasi, dengar, dibuatkan dalam satu buku. Sebelum Al-Quran dibuatkan dalam satu buku, itu kan berupa tulisan-tulisan ya hafalan berupa hafalan. Sebagai sumber primer adalah hafalan. Tapi Sekunder ada adalah tulisan. Iya, hafalan di tulisan kan ada juga papirusnya kan? Tidak ada kemudian pengajaran Rasulullah selama dia berdakwah berdasarkan tulisan. Semua berdasarkan hafalan. Iya hafalan, tapi kan Ya. pengikutnya kan pengikut sahabatnya itu kan menulis juga. Ada juga berupa papirus. Kamu nggak percaya kalau ada ditulis? Jadi nggak ada papirus yang ditinggalkan Tapi oleh landasan Ada ya? pembukuan Al-Quran itu bukan itu. Landasan pembukuan itu data primer, hafalan. Iya hafalan. Tapi Nah, kan terus ditulis jadinya dalam bentuk di pelepah-pelepah kulit pohon, ya kan? Di kertas ada juga ditulis. Kamu nggak percaya itu ya? Jadi hafal saja berarti. saya percaya bahwa sumber sekunder dari Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan para sahabat. Tapi yang menjadi primer utama adalah hafalan. 22 tahun Rasulullah menghafal dan membimbing para sahabatnya. Menghafal, bukan menulis, tapi hafalan yang menjadi sumber primer daripada Al-Quran. Nah, tolong tunjukkan 2 ayat yang dihafal itu yang hilang. Coba, mana? Oh, jadi gini Suma. Kamu Ya. nggak pernah dengar itu ya? Ayat Bingung yang bilang sendiri. itu ya? Enggak, kamu Bingung nggak pernah dengar sendiri. juga. Aku tanya juga kamu. Berarti kamu nggak Bingung tahu. sendiri. Sebagai aku Bingung aja- sendiri. aku Anda aja yang menuduh. Anda yang menuduh kok. Oh, berarti kamu nggak tahu ada ayat yang Ya hilang. silakan Anda buktikan mana ayat yang hilang itu. Apa Nah, bunyinya? makanya. Apa bunyinya? Berarti kamu juga nggak memahami Iya, sejarah. iya, 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 iya. Al-Quran. Ya. Anda yang menuduh kok jadi saya yang harus menunjukkan. Kamu harus tahu bahwa ada ayat yang hilang. Anda mengatakan Kamu harus tahu. ada ayat di Al-Quran hilang. Berarti Anda menemukan ayat itu di luar Al-Quran. Tunjukkan kepada saya. Mana ayatnya? Ente eleheng ente. Sebentar ya. Itu bunyi Ardiansa, ayatnya. kamu Itu kan bunyi ada ayatnya. Ardiansa, sejarawan juga. Alamak. Eli lama sekali. Itu ayat yang mungkin Bang. Ayo, Ardiansa, coba kamu pakai keilmuanmu. Eli lama sekali. Itu Bang ayat yang hilang ya. Bung, Ya? Bung, Ada nggak? kalau saudara Yang menuduh, saudara menuduh, ini adalah hal yang sangat besar sekali. Kalau Anda menuduh, Anda harus membuktikan. Anda mengatakan ada 2 ayat yang hilang dari Al-Quran. Tunjukkan 2 ayat itu. Kalau dia katakan hilang, Al-Quran sekarang ini kan udah sempurna tuh. Tapi ternyata ada 2 ayat yang tercecer di luar dari yang sempurna ini. Tunjukkan 2 ayat itu. Pingin aku mendengarnya. Silakan. Aduh, berarti Suma dibilang ahli apologet muslim terkenal, tapi tidak tahu. Loh, justru saya justru Aku kasih akan tahu. Anda permalukan di hadapan publik kalau saudara bisa menunjukkan 2 ayat itu. Mana? Oke, aku tunjukkan ya. Oke. Aku tunjukkan ya. Silakan. Gitulah. Silakan. Ya. Silakan. Anda nggak tahu sejarah Al-Quran berarti. Ya, Suma. Anda yang tahu sejarah Al-Quran. Ya. Oke. Anda lah yang tahu. ya. Ya, Anda yang tahu kan? Oke. Ya, udah ya. Baik. Aku Silakan kasih tahu tunjukkan. ya. Silakan. Surat Al-Kal Hah? dengan surat Hah? Haf ya, dengan surat Al-Haf. Hah? Surat Al-Kal dengan surat Al-Haf. Coba Anda gimana bunyinya? Ya. Coba gimana Jadi bunyinya? kamu udah tahu ya ayat yang hilang ya. Bunyinya gimana? Sebentar. Bunyinya gimana? Jadi gini. Ya. Jadi ceritanya Silakan. gini. Jangan Bang. bara-bara. Jangan cerita. Bara biri-biri. Tahu sejarah Al-Quran. Jangan cerita. Al-Quran Bunyikan ditulis ayatnya. oleh 4 orang sahabat.
ya. Bunyikan ayatnya gimana? Ini dia baca link ini, baca link. Sabar, gantian, Link gantian. orientalis yang dia baca Santai ini. aja, Suma. Pasti buka Santai aja, Suma. Google dia ini. Suma, santai Tolong aja. Diam bunyikan dulu. ayatnya, tolong bunyikan ayatnya. Iya, diam dulu. Jadi gini sejarahnya ya. Ada 4 penulis sahabat baginda ya, yang menulis Al-Quran ya. Yang itu pertama itu adalah Ubay ya. Terus Said, ya kan? Tahu ya Said ya? Yang lebih dikenal itu Said ya. Ternyata ada 4 orang. Ubay termasuk salah satu dari 4 itu. Ubay itu ya menulis ayat Al-Quran itu surat Al-Kahf dan Al-Haf. Itu adalah isinya adalah doa sama dengan surat Al-Fatihah ya. Itu doa itu. Tapi Ya, tidak dimasukkan kayak mana oleh- bunyinya? Dengar Bunyinya dulu. kayak mana? Sebentar. Ayatnya kayak mana? Ayat Sebentar. pertama, ayat selanjutnya gimana Sebentar. bunyinya? Suma, Silakan. sabarlah. Jadi gini Suma, pada saat zamannya Utsman ya, Utsman di situ kan Al-Quran dikanonisasi. Jadi dikumpulkan semua itu kertas-kertas, bukti-bukti, naskah-naskah ya, dikumpulkan sama Utsman, dibukukan dalam satu buku. Tapi ayat itu tidak dimasukkan di Al-Quran. Iya, Ya. itu bernarasi liar, bernarasi kayak gitu aja. Tolong Masa tunjukkan, iya? tunjukkan Benar ke ini. kita. Sebentar nih. Ini aku Mana kasih detail buktinya? Bunyi Sabar, ayatnya sabar, seperti aku apa? cari ya, sebentar ya. Nah, bagaimana bunyi ayatnya? Silakan. Silakan. Ini, sebentar ya. Oh. Di sini Ubay adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatada. Ia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi? Anas menjawab ada 4 orang ya. Tunggu ya. Mana ayatnya? Weh. Sebentar ini. Mana ayatnya? Sabar, Tunjukkan sabar, ayatnya. Aku mendalilkan kalau tidak ada ayatnya gimana sih? Ya enggak usah bernarasi ente, enggak usah. Mana ayatnya dulu? Iya sabar dulu. Ini Iya aku sabar, sampai- naik kiri kanan Google-nya dinaikkan, diturunkan enggak dapat ayatnya. Mana ayatnya? Suruh. Surat Al-Kahf ya, Al-Kahf Eh, ya. iya silakan Anda baca. Diam dulu semua. Kamu gimana sih? Iya. Ya. Sini dikatakan dengan nama Allah, ini surat Al-Kahf ya. Iya, Al-Kahf. bismillah. Bismillah. Ya, Al-Kahf ya. Artinya Ya. nih ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Ya. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu doa dan sujud, hanya kepadamu kami berusaha dan beramal ya, berharap rahmatmu dan takut akan siksaanmu. Sesungguhnya siksaanmu akan menimpa orang-orang kafir. Ini ditulis ini sama Oke. Ubay ya. Baik. Tapi tidak Oke, dimasukkan udah sama Utsman. dulu, Ya, udah kenapa dulu, tidak udah, dimasukkan sama Utsman? sudah. Ah, Sekarang silakan, tolong jangan dulu, tunjukkan jangan dulu. Ini doa, satu, ini doa. tolong tunjukkan satu sahabat yang menghafal ayat itu, silakan. Siapa dari sahabat yang mendapatkan legitimasi ijazah mangkul atau ijazah setoran semaan dari bacaan surat yang Anda katakan tadi? Silakan. Siapa? Oke ya. Siapa? Ini ada 4 orang sahabat ya, disebut di sini Iya. Ubay bin Ka'ab, Siapa di Ubay bin antaranya Ka'ab, yang Mu'adz bin menghafalkan? Jabal, Sa'id bin Sabit. Ya. Siapa di antaranya yang menghafalkan lalu menyampaikan kepada para sahabat lain? Ingat, ketika Al-Quran itu diwahyukan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada semua sahabatnya. Tolong tunjukkan satu sahabat di luar dari yang Anda tuduhkan itu yang menghafalkan ayat tadi. Silakan. Ini semua ya. Ubay bin Ka'ab ya, Ubay bin Ka'ab yang menulis surat ini pasti dia menghafal juga lah karena dia kan sahabat-sahabat Coba ini. tunjukkan di mana riwayatnya Ubay bin Dia Ka'ab. penulis Al-Quran, Tolong tunjukkan di pasti mana dia riwayatnya menghafal Ubay dong. bin Ka'ab mengatakan Tidak mungkin dia itu. cuma menulis, Silakan pasti dia Anda hafal. tunjukkan. Hei, saudara, silakan Anda Apa, gimana? tunjukkan. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Husu Quran min arba'ah min Abdillah bin Mas'ud bla 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 bla."
tolong tunjukkan kepada saya di mana Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Silakan. Bukan Abdullah bin Mas'ud. Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis Ubay surat bin itu. Ka'ab itu salah satu dari keempat yang Rasulullah sampaikan. Sekarang tolong tunjukkan di mana kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan hal yang sama sesuai dengan tuduhan kaum kafirun. Silakan. Ubay itu mencatat. Ubay bin Ka'ab kan sudah mencatat kayak Tidak begitu. menghafal. Apa susahnya bagi orientalis barat mengatakan itu? Iya, Coba pasti tunjukkan dia menghafal di juga. mana Tapi dia kemudian menulis. sahabat lain menghafalkan ayat yang kamu tuduhkan tadi. Di mana sahabat lain kemudian menuliskan atau menghafalkan ayat tadi? Di mana? Ini Ubay bin Ka'ab yang menulis. Dia Nah, menghafal juga. Gimana sih semuanya? Dia pasti dia tulis dalam bentuk Sudah kertas, diam. Gimana sih? Kamu itu lucu. Diam. Di mute. Orang tidak berilmu yang cuma modal Google ini. Di dalam tradisi Quran ada yang disebut ijazah ardan wasimaan. Apa itu? Secara praktik seorang guru membaca Al-Quran dan murid mendengarkan dengan seksama. Setelah sang guru selesai membaca, murid membaca ulang yang dibaca oleh gurunya. Itu disebut ijazah ardan wasimaan. Pertanyaan saya, di mana Abdullah kemudian mendengarkan Rasulullah membacakan ayat itu, lalu kemudian beliau mengulang seperti tuduhanmu? Kalau Abdullah bin Mas'ud, juga Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab itu diberikan ijazah untuk menyatakan itu, tolong tunjukkan. Selain Ubay bin Ka'ab, di mana Abdullah bin Mas'ud atau Salim atau Mu'az bin Jabal menyatakan hal yang sama. Tentu mereka akan kompak empat-empatnya menyatakan sebagaimana mereka menyatakan tentang Al-Quran yang 30 juz ini. Nah, mana Abdullah bin Mas'ud menyatakan itu? Ada? Tak ada, Cak Ayu. Tak ada. Jadi dalam konsep Islam itu yang pertama ijazah ardan wasimaan, wajib hukumnya. Itu kemudian Al-Quran dijabarkan seperti itu. Fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Yang kedua, ijazah ardan faqat. Apa itu? Setoran bacaan. Setiap bulan suci Ramadan, Rasulullah Muhammad SAW menjadi imam. Dan Al-Quran dibacakan dengan tartil yang indah. Lalu mana ayat yang hilang itu? Mana? Menghebohnya di mana? Menghebohnya di Anda saja sendiri karena Google. Seorang murid membaca kepada guru sampai khatam tanpa harus menyimak bacaan guru. Itulah yang disebut ijazah ardan faqat. Dan itu disifati oleh penjabaran Al-Quran dari Rasulullah kepada para sahabatnya, dari sahabat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijazah simaan faqat, ijazah yang semaan saja. Seorang guru kemudian membaca Quran dan seorang murid mendengarkan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memiliki banyak sahabat. Tidak mungkin kemudian hanya yang Anda tuduhkan itu saja yang mendapatkan ayat, yang lain tidak. Itu mustahil. Lalu kemudian di dalam tradisi Quran ada lagi yang disebut ijazah bin al-ikhtibar. Jadi tidak mungkin kemudian orang Kristen mampu mensisipkan paham-paham konyol masuk ke dalam Quran. Tidak mungkin. Itu mustahile. Mustahile. Coba sekarang metode apa yang digunakan oleh Bible? Ini giliran saya bertanya. Ini ada penambahan di dalam Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Bible tentang Yesus Kristus. Hanya itu yang ada di manuskrip. Sekarang ada tambahannya. 2 kata, yaitu Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana gereja, dari mana umat laknatullah ini menambahkan 2 kata di dalam Markus 1 nomor 1, yaitu Ana Allah? Silakan Anda jawab. Sampai kiamat saya tunggu jawabannya. Oke, Suma ya. Sebelum saya menjawab, kita perjelas dulu yang tadi. Itu ayat yang hilang, itu tidak dimasukkan dalam kanon Al-Quran sama Utsman. Ya, setelah di kanon semua, hasil-hasil dari papirus-papirus tulisan tangan para sahabat itu dibakar sama Utsman loh. Jadi sejarah Al-Quran berupa papirus, naskah-naskah kuno dibakar sama Utsman loh. Kalau mau tahu,
Itu kamu harus tahu juga sejarah Islam, Suma. Aduh, jangan ajarin saya Quran. Jangan ajarin saya Quran. Jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya. Anda ibarat kucing yang ngajarin ikan berenang. Diam. Anda mengatakan barusan. Itu diedit loh di situ loh. Anda mengatakan barusan. Al-Quran diedit. Anda mengatakan Marwan, Al-Quran diedit loh. Ya. Anda mengatakan barusan bahwasanya Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang hilang. Loh, berarti Utsman tahu ada ayat itu. Dia tahu lah, dia tidak masukkan. Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa dia tidak masukkan? Kenapa? Alasannya ya, dia kalau salah. Kenapa Utsman tidak memasukkan? Jawab dulu, kenapa Utsman tidak memasukkan? Iya, karena dia punya standar sendiri, Utsman. Ya, harus dimasukkan sama seperti dengan ayat Al-Fatihah. Saya ulang lagi. Kenapa Utsman tidak memasukkan 2 ayat yang kau tuduhkan? Dari mana ilmu Anda? Dari mana ilmu Anda secara sanad pengetahuan Anda bahwa Utsman tidak memasukkan? Dari mana sanadnya ilmu Anda? Silakan. Oke, jadi terkenal ayat itu the last ya. The two last chapter. Sudah ketahuan Anda ingin mengibuli umat Islam dengan Google. Sekarang begini, Saudara King. Sekarang begini, kalau yang Anda tuduhkan itu dari Google, tolong tunjukkan sahabat mana yang mengatakan Al-Quran versi Utsman itu salah. Silakan. Jadi gini. Pada kafilah kelima, zaman Abdul Malik. Begini. Begini. Anda cuma baca Google, Bung. Anda cuma baca Google. Andai saja para penghafal Quran, di mute. Andai saja penghafal, di mute atau diturunkan. Kalau saja tuduhan kaum kafirun ada ayat Al-Quran itu hilang, maka para sahabat akan ribut tentang Al-Quran. Ada tidak kemudian riwayat di mana Utsman mushafnya kemudian itu ya diprotes oleh Abu Bakar, diprotes oleh yang lain? Ada? Enggak ada. Ada tidak penghafal Quran yang bacaannya berbeda dengan penghafal Quran yang lain? Enggak ada. Jangan kau mendongeng di sini. Tidak laku bagi Islam. Islam itu standarnya jelas adalah hafalan para sahabat. Kalau Anda menuduh Utsman tidak memasukkan karena hilang, apa dasar Anda mengatakan itu? Buktinya hilang di dalam Al-Quran versi ini ayat itu ada. Mana buktikan kepada kita? Buktinya di mushaf yang lain ada ayat itu. Mana buktikan kepada kita? Nggak ada. Jadi jangan Anda bahlulnya di Bible Anda bawa ke dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya simpel dan sederhana. Di dalam Markus 1 nomor 1, inilah permulaan Injil atau Bible tentang Yesus Kristus. Titik. Manuskripnya hanya begitu. Kemudian ada penambahan Ana Allah. Pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil 2 kata ini? Apa dasarnya menambah-nambahkan kayak begini? Silakan jawab. Jadi kamu nggak berani ya bahas tadi sejarah kamu sendiri ya. Sudah selesai, kau sudah mencret. Gak usah kau bahas-bahas itu. Anda hanya berdasarkan Google dari kaum kafir. Sudah. Anda baca Markus 1 nomor 1. Tunjukkan kepada saya dasarnya agama laknat ini menambahkan 2 kata anak Allah. Silakan. Silakan. Kamu kan Ya, bertanya. silakan. Sekarang silakan. karena kamu bertanya, kamu mengklaim, kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Tunjukkan. Ayo, silakan. Gimana Markus 1 nomor 1, Dinda Ardiansa. Monitor. Oke, saya buka. Ya, silakan, Dek. Oke, ini dia ya. Kita akan buktikan agama laknat penambah firman Tuhan ya. Bukan firman Tuhan, karangan orang sorry. dulu ditambah. Karangan Rendra Setiawan, sahabatku, syukran. Nih, kau tunjuk di mana ini? Nih, di Dari sini mana ada asalnya tuh? analahnya nih. Ini Mana analah. kodenya? Markus berapa? Markus 1. Tajam ke Al-Quran.
Tapi kalau yang kayak gini-gini langsung mandul. Terbata-bata dia. 2 Petrus berapa? Markus berapa? Padahal sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi. Silakan Anda. Ayo. Oke, silakan. Coba Silakan. di situ. Ayo. Dari mana kata anak Allah itu? Baca situ. Dari mana? Baca dong. Kamu kan yang mendalilkan. Ayo. Lu. Dari mana? Ini Dari ada mana? nomornya. Inilah permulaan Biblos tentang Yesus Kristus. Nah, sekarang ada penambahan anak Allah itu dari mana? Kristen agama laknat ini ambil. Jawab. Terus Dari mana Anda menambahkan Yesus anak Allah di situ? Dari mana? Dari mana itu? Ya, Anda komparasi Ya. dengan mana dong? Ditambahkan Itu dengan mana yang tidak ditambahkan? Itu dalilmu Markus 1 nomor 1 tuh. Iya, terus yang mana yang tidak ditambahkan? Mana? Harus ada komparasi. Itu tuh, tidak ada kodeksnya tuh, lihat tuh. Dari mana tuh? Anak Allah itu dari mana? Nah, mana? Tunjukkan. Yang Mana. Tuh. Matamu Buk lubang hidung. Kalau mata nggak berfungsi, lubang hidung yang kau pakai lihat. Kalau mata nggak Lubang berfungsi. hidung, lihat nih. Kenapa nggak ada strong numbernya ini? Sementara ini ada strong numbernya 5547. Itu anak Allah itu kenapa? dari mana? Anak Allah itu dari mana? Dari Oh, tadi, jadi Bang. maksudnya di situ karena tidak ada strong numbernya. Iya, Bukan, dari di mana kode itu aslinya juga munculnya? nggak ada, koplak. Makanya nggak ada strong numbernya. Dari mana? Udah, santai aja, Rifa. Santai aja. Dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Ini. Di situ. Paham Mana ya? itu anak? Itu anak-anak Allah. Dari mana muncul dia itu? Anda kan tanya di mana ada anak Allah, sedangkan di situ di kodeksnya mana kodeksnya di situ? Tidak ada kodeksnya. Nggak ada. Ah, kodeks, oke. Strong numbernya nggak ada. Ini nggak ada strong Aslinya yang numbernya. mana? Dapat dari mana emang ini anak Allah ini koplak? Iya, kamu bandingkan anak Allah dengan kitab. Yaudah, sekarang kau tunjukkan. Itu 1 Markus. Markus 1 nomor 1. Tahu maksudnya bandingkan dengan Itu yang tidak ada. penambahan dari Di situ ada karangan tambahan. terlebih dahulu. Itu Kamu muncul tunjukkan. penambahan anak Allah itu dari mana? Kamu tunjukkan dulu terjemahan aslinya. Yang Lah mana itu di tadi situ sudah terjemahan aslinya diperlihatkan. mana? Sekarang saya menuduh. Tidak terjemahan. Dengar. Tunjukkan aslinya maksudnya. Teks Dengar. aslinya mana? Saudara Rikar, dengarkan ke saya. Di terjemahan Anda ini muncul penambahan kata anak Allah tanpa ada tulisan atau kode dari number. Oke? Yang harusnya menjadi sumber pengajaran daripada kritik teks terhadap Bible. Sekarang pertanyaan saya. Ini datamu jelas tidak ada strong number di dalamnya. Kalau Anda mengatakan ini bukan penambahan, tunjukkan aslinya. Ya, Bang. Anda kan membuka di Markus 1 ya ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ya kan? Anak Allah di sini kan tambahan menurut kamu. Iya, betul. Sekarang kamu tunjukkan di teks aslinya di situ tidak ada anak Allah. Tunjukkan sebagai komparasi. Tidak Ini bisa sudah Anda menambahkan ini di sudah situ. ditunjukkan tadi, sudah ditunjukkan tadi. Dinda Tidak, Uniripa tidak sekali ada lagi Dinda. yang tidak ada. Oke. Di teks Iya, aslinya iya, yang Dinda tidak ada. Ardiansa monitor Ya, enggak ini ini kita ya? pakai kodeks. Itu, Bang. Pakai kodeks sinetikus ya. Oke. Gimana? Yang Iya, tidak ada. sabar. Kita pakai kodeks sinetikus. Gitu, Ya. maksud saya komparasi ada Sabar komparasi, ada kau. perbandingan. Sabar. Kami buka data. Kami nggak kayak kalian cocongorlogi aja kalian dari tadi ya. Ntar kita cari gimana buka sih? sinetikus. Diam kau. Ya. Ini baru penambahan, belum yang hilang ya. Kalau saya tunjukkan yang hilang, nangis darah kalian. Banyak kali yang hilang tuh. Ntar ya kita buka teman-teman. Dia nggak mau pakai ini bang. Dia mau pakai kodeks dia. Oke kita lihat ini ya. Nah. Di sini ada. Kau baca ya. Kau baca pakai kitab kau. Nih. Kau baca. Mana anak Allah di situ? Yang mana? Hah? Mana anak Allah di situ? Baca. Mana anak Allah? Mana yang asli ini nih manuskripnya? Nah. Mana? Kau cari anak Allah di situ. Kami udah tunjukkan manuskrip kitab kau loh. Kalau aku ditunjukkan Al-Quran, bisa aku. Kau? Mana anak Allahnya? Hah? Besarin Mana, lagi mana? deh, besarin lagi deh. Ini, Jangan yang dilarikan mana? satu aja. Yang Orang mana, ini Bang? enggak ada ilmu. Yang Yang itu mana aja, ini? yang Yang agak ini? kentara. Bukan, yang kanan. Oh, yang Mana kanan. bisa dia baca itu? Itu ya. Ya itu. Besarin lagi. Coba. Coba baca yang mana anak Allah di situ. Mana anak Allah? Yesus menangis sama King Mana? Ishak.
Sabar. Aku juga buka dong. Mana? Mana anak Allah? Yang aslinya, coba. Kamu baca coba. Loh, Coba sih. kok aku Mana? yang kau suruh? Kenapa? Mana itu manuskrip tertua itu manuskrip tertua tuh. Loh, kok aku nggak bisa kau ternyata kau Kristen nggak bisa baca kitab kau. Harusnya kamu jelaskan di situ dong. Kok kami yang jelaskan? Kau yang Mana membantah. anak Allahnya di situ mana? Tunjukkan mana anak Allahnya. Nah, kau baca ini mana anak Allahnya, mana di sini mana ini anak Allahnya, ini anak Allah. Atau yang ini? Bukan. Ini yang anak Allah. Mana? Coba kau tunjukkan, woi. Woi Richard, mana anak Dia Allahmu, woi? berakhir dari kata Kristo. AFT coba jangan dikasih goyang deh. Ini nih. Enai Arkito Evangelio Giato Eso Kristo. Mana anak Theos di situ mana? 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 Mantap. Dengar dulu semua, diam dulu. Anak Theos di mana? Tambah Itu biar banyak. berakhir dengan kata Iso Kristo. Nah, mana anak Theosnya? Mana? Ya, aku baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Waduh, Kristus. kirain baca Yunani dia, Bang. Sama ya, anak Allah, ya kan? Enggak, wis. Ada tambahan anak Allah di situ, itu adalah penegasan. Oh, tentang- tambahan. Penegasan. Tambahan ya ternyata. Berani menambahkan firman Tuhan. Berani Tambahan menambahkan. Bukan firman Tuhan. Ini Oh, adalah firman hantu. Ini karangan Markus, murid Paulus. Anak Allah di situ penegasan. Penegasan. Ini kita tidak berbicara mengenai penegasan. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah. Tunjukkan dalilnya. Satu aja. Allah di situ. Yesus dikatakan Tunjukkan satu ayat di mana pernah Yesus mengaku sebagai anak Allah. Di mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengaku? Dengar, Di mana? Bapak berkata ya. Bapak Tidak berkata, pernah ada Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Kalau Anda mengatakan ini penegasan, salah. Ini penambahan. Penambahan kenapa? Karena Yesusnya yang datang sebagai bintang timur diajarkan untuk disembah karena dia ada anak Theos. Dah ya? Dah. Aku berkata itu merujuk kepada Yesus, itu jelas. Itu adalah firman Tuhan berbicara mengenai hamba. Anak di situ sebagai hamba. Oke? Sekarang pertanyaan saya, dari mana agama laknat ini mengambil kata anak Allah? Jawab. Itu penegasan merujuk kepada Yesus. Saya tidak tahu itu apa. Yang saya tanya, dari mana munculnya ini ada data kayak begitu? Penting tidak makna tidak Yang hilang. penting. Maknanya tidak hilang. Yang penting. Apa? Kecuali kalau dihilangkan, Oke, baik. Dinda Ardiansa, sebagaimana materi di manuskrip, data-data hilang yang data-data dali yang hilang di Bible, tunjukkan kepada dia sekarang juga. Siap, Bunda. Kamu yang Siap, minta Bunda. toh, saya kamu minta. Padahal saya nggak mau. Aku tahu modelnya Ardiansa, aku tahu. Jadi yang satu ini, saya simpulkan dulu. Yang satu ini, penambahan anak Allah itu tidak ada. Ini digunakan untuk menipu umat Islam. Penambahan Yesus anak Allah itu penipuan. Agama laknatullah ini melakukan penipuan dengan menambah-nambah dalil di dalam karangan Markus. Diam dulu. Karangan semua. Markus Kamu ditambah-tambahin. Karangan Markus ditambah-tambahin. Apa tujuannya? Untuk mengajak umat Islam yang awam murtad. Seperti logika ini sedikit lagi kemudian dikarenakan data-data palsu. Sudah palsu, bukan firman Tuhan, ditambah-tambahin lagi. Kita buktikan benar. Di sini saudara Rikar mengatakan ini hanya penegasan saja. Ini hanya penegasan saja. Bukti bahwa agama Kristen memang agama yang dibuat-buat untuk menggiring manusia menyembah kepada makhluk roh yang mengaku bintang timur alias Helal bin Zakar. Udah, kau diam dulu. Hei, diam dulu. Banyak cerita kau. Diam. Mute. Nih, plototin itu. Izin para guruku Gurunda Zuma, izin Gurunda. Silakan. Di Markus 16 ini, Markus 16 yang katanya firman Tuhan ini, ayatnya 1 sampai 20 kan? Ya, Bang Richard mengakui ya, ini semuanya firman Tuhan ya, mengakui ya.
Ya jelas firman Tuhan ya. Oke, Bukan apa lagi, mari. firman Oke, Tuhan. ada ya Berapa? ayatnya sampai 20 ada ya, termasuk perkataan Yesus ada juga kan ini ya. Markus berapa? Markus 16 ayatnya sampai berapa? Coba dicek di situ. Bertanya lagi, Markus berapa? Cuma aku sekarang sama Adiansa. Kamu kan silakan ke Adiansa. Kamu kan gak mampu bicara kodeks-kodeks ya. Sekarang kamu serahkan Gali ke si Adiansa. Richard. Sekarang aku dengan Adiansa. Kamu diam semua. Gimana lah Richard ini? Guru Ndasuma, guru kita. Ya. Izinkan saya tertawa ya dengan anak-anak saya. Yeay. Masuk Markus 16. Markus 16. Silakan Richard, udah? Tunggu. Ya, silakan. Pegangan yang kenceng. Termasuk Matius 28 itu hanya sampai 15, data 15. Kalau Markus 16 ini cuma data 9 ya atau 8 ya? 8A guru ndak, 8B enggak ada. Cuma kamu diam semua. Kamu silakan ke Adiansa. Aku diam aja. Kamu yang kan? Diam aja, santai aja bang. Santai aja. Oke. Kan aku lagi terkenal ini. Jangan malu-maluin lah. Ya, sekali-kali saya boleh dong tertawa. Masih bertanya Markus 16 ayat berapa? Hujan datanglah. Aduh, ya Markus Allah. 16, Markus 16 ayatnya ada berapa? Markus 16 itu. 20. Coba dicek. Di tap ya, tolong di tap teman-teman. Gimana? Cuma di tap Ada berapa? Dikencangkan. 20. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek di sini. Ini transkripsinya. Ini kodeksnya, oke. Kita baca kodeksnya. Kai Oden, Epon, Epo Buntogar. Setelah Epo Buntogar, di sini selesai ya. Nah, Epo Buntogar ini Markus berapa? Mari kita cek. Epo Buntogar ini adalah Markus 16 ayat 8. Dan itu pun hanya sampai takut ini nih. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai. Nah, ini nggak ada nih. Dengan singkat mereka katakan ini nggak ada ayatnya. Mari kita cek. Tongkat ajaib datanglah. Hadirkan ayat-ayat baru. Nobita, lihatlah ayat-ayat baru. Jangan malu-maluin. Astagfirullahaladzim. Aku kan dengan Ardiansa, ya kan? Ayo tunjukkan perilaku lah, adab yang baiklah. Kan Ya, kan oke, kita oke. sama umatmu ini. Ya kan? Kantung ajaib. Tuh kan? Coba ya saudara-saudara ya lihat ya si orang Bang Suma ya. Kita kelakuan ke anak Kok marah? santun gitu kan malu-malu juga kan Suma. Gereja pada teriak, Doraemon, hadirlah. Aduh, kasihan Suneo. Aduh, ya Allah, Sumpah kasihan banget Suneo. astagfirullahaladzim. Enggak, Anda Aduh, malu-malu kasihan diri banget sendiri Suneo. ini Suma. Kasihan kali Suneo ini. Kita ditonton 2,1 juta orang ini. 2,1 juta. Iya. Ditambahin. Coba lihat dulu. Anda kan lihat sendiri kelakuan Suma Penonton kan. cuma 2.000 ditambahin 2 juta. Nobita, kamu salah angka. Sebagai suri toladan ya, gimana anggota-anggota API kayak gini kelakuannya. Ya kan? Tunjukkan ayat yang ditambahkan. Kamu nggak mau Segera kita sim Ardiansa. salamim. Harusnya Abrakadabrak. kamu tadi harusnya Suara mampu, anakku yang Suma. gatal. Kenapa Ardiansa yang maju? Ya, berarti kamu nggak mampu. Mana, Tunjukkan mana Dinda. Ardiansa? Tunjukkan. Mana? Doraemonnya lagi ngantuk. Silakan. Ya. Mana Ardiansa? Ayo. Aduh, ya Allah. Ayo Kasihan katanya. banget Suneo. Tunjukkan aku dan Ardiansa. Kamu diam ya. Riva, Sabar Suma Suneo. diam. Ya, Iya, hargai iya, iya. Ardiansa di sini. Terus saja. Iya, sabar ini loh. Silakan. Sabar dulu. Oke ya, kita cek sekarang. Anda Di ambil di kodeks apa? Diam dulu, Sinatikus atau Vatikanus? Suneo. Ya Allah. Gimana? Anda mengambilnya di kodeks apa? Sinatikus Loh, atau sinetikus Vatikanus? tadi sinetikus tadi Itu sinetikus. Itu tidak ada di situ. Markus
Markus 16 ayat 8 nggak ada. Ya, ya, Ya? ayat-ayat 8 ada. Jangan Ayat 8, mengurangi yang lah. nggak ada yang mana? Ini ayat Yang nggak ada 8 yang ini. mana? Ini ayat 8 nih. Ada. Yang nggak ada yang mana? Ayat berapa? Ayat 9 sampai 20 nggak ada. Ini loh. 9 sampai 20 di kodeks Sinaiticus tidak ada. Nggak ada. Terus buka di kodeks Besae yang biasa kamu tampilkan. Nah, Coba. Ada nggak? ya justru malah pertanyaan saya, tiba-tiba pada abad kelima, ya biasanya kan abad kelima, Sinaiticus abad keempat, Vatikanus abad keempat. Sama. Duluan Di mana? Besae dia ada kan? Iya, tiba-tiba muncul di kodeks BC. Pertanyaan saya, ini dengerin pertanyaan saya ya. Pertanyaan Ya. saya. Penulis kodeks Bezai ini mengambil Markus 16 ayat 9 sampai 20 dari manuskrip atau kodeks apa? Oke ya. Oke Jawab. ya. Sudah ya saya jawab ya. Kalian diam semua ya. Ya, Pegangan tunjukkan semua kamu. dong. Cuma kamu Doraemon. pegangan. Jangan tergoyang. Ya udah. Pertanyaanmu di kodeks Sinaiticus kenapa di situ tidak ada, tapi di kodeks yang di abad kelima Saya nggak tanya itu. ada. Saya nggak tanya itu. Kamu kan tadi di Sinaiticus kan nggak ada. Iya, Kenapa tapi di kodeks pertanyaan Besae saya ada? pertanyaan saya bukan itu, bukan kenapa. Enggak, pertanyaan saya adalah diambil dari kodeks manakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ditulis oleh penulis kodeks Bezai pada abad kelima ini. Dari itu kan rujukannya salah dari mana? aja. Kenapa sih susah banget sih bahasanya? Dari Kalian- kantung ajaib. Sinaiticus tidak ada. Oke ya. Tapi Ya kenapa diambil di dari Besae mana? ada? Ya Kan diambil gitu kan? dari loh. Ya Iya, udah, makanya pertanyaan diam dulu. pertanyaan Ya sudah, saya bukan. diambil dari manuskrip apa? Tunjukkan manuskripnya gitu loh, paham? Ya udah sekarang diam. Ya, Jangan ya. ngomong. Ya, jadi intinya gini, di Sinaiticus tidak ada, di Besae ada. Diulangi Ya. lagi kampret emang Pertanyaannya, orang. di mana Jangkrik. ada di kodeks Besae? Itu kan betul? Gimana? Kan tadi kan kamu tampilkan di Sinaiticus nggak ada. Ayat 9 sampai 20. Ya. Ada di kodeks Besae. Nah, tiba-tiba Betul ada di kan? kodeks Bezai. Pertanyaan Betul, saya, ya. Nah. diambil dari manuskrip manakah? Rujukan ya. manakah? Manuskrip apa namanya? Kodeks apa namanya yang digunakan untuk literasi kodeks Bezai ini loh, paham nggak? Oke. Sekarang Kodeks Bezai ini abad kelima kan ya? Abad kelima, Gurunda. Saya dapat. Abad kelima. Tiba-tiba muncul di situ. Sekarang diam ya. Cuma kamu itu pegangan Suma, kamu itu jangan malu-maluin ini ya. Kenal, ini kita ditonton 2,1 juta. Ditambahin lagi. Kencing ya. Tolong host, Pak Lopo. Kencing di celana dia. Oke, Tolong oke. tertibkan, Pak Lopo. Izin Ya. sedikit host turun sedikit. Istirahat dulu Kang Richard, kayaknya sudah. Aduh, bikin kopi dulu atau aqua gelas ambil. Aku jawab minum ini, aku dulu. jawab. Biar. Langsung. Oh iya, oke. Iya, Iya, baik. iya, jawab. Yang baru datang ya. Sabar dulu, Ini kan sabar secara dulu. kekristenan, ya aku Baik. lebih paham dari kalian. Iya, Baik. coba jawab. Iya, coba jawab. iya, silakan. Silakan. Tapi maksud aku Pak Lopo host, tertibkan dulu ini semua nih, mulutnya nggak bisa diam. Udahlah, udah santai aja. Doraemon, jangkrik. Udah ya, pegangan ya semua ya. Oke. Pegangan ya, sekarang aku jelasin. Kalian diam semua. Silakan. Ya, jelaskan. Supaya kalian paham dulu apa itu kodeks ya. Ya. Sinaiticus, Vatikanus itu apa? Anda harus tahu dulu apa Iya, itu kodeks. iya, iya, iya. Cuma aja mungkin tidak tahu. Saya Nggak nggak perlu, nggak perlu. Tidak tahu itu apa itu kodeks. Nggak perlu, Ya? nggak Iya. perlu. Nggak Iya. Itu kasih pengertian aja, nggak usah lah. Kalau bicara Iya. sama Suma, jangan lagi nanti. Jadi Suma, kamu diam dulu Suma. Aku kasih pencerahan. Kamu kan nggak tahu sejarah Iya. Suma, makanya kamu panggil Pencerahan. Iya kan? Nah, jadi gini. Yang dengar dulu ya, ditanya, Suma giliran Tunggu, aku saya sekarang. jelasin dulu supaya lebih jelas. Ya, apa itu Markus kodeks? 16 itu aslinya dari mana, sedangkan yang ada di Indonesia itu sampai data dalih 20. Harusnya kan cuma dalihnya sampai 8. Nah, ternyata manuskrip atau kodeks yang dipakai itu adalah kodeks yang adanya di abad kelima. Sedangkan Markus ini menceritakan hal-hal di abad pertama. Kalau tidak ada dari abad pertama, berarti itu hanya apa?
karangan dongeng belaka, paham ente? Udah, sekarang aku jawab. Kamu diam sekarang semua. Kamu diam. sekarang pertanyaannya, dengarkan. Dari mana kodeks dengar. Dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber? Silakan. Betul. Udah ya, diam ya. Oke, diam semua kalian ya. Jadi tadi kan kalau aku tanya semua, aku yakin dia nggak tahu itu kodeks. Jadi aku kasih pencerahan Alamak, dulu ya, supaya kalian kodeks tahu itu apa artinya apa? Dalam bahasa coba Latin berarti batang Coba apa? pohon, balo atau pustaka. Itu adalah buku yang terbuat dari lembaran atau kertas atau velum atau papirus. Jangan kau ajarin saya, kuclo. Jangan so tahu semua. Jadi menurutmu kodeks itu apa? Aduh, Masya Allah, makanya jangan Kodeks so itu tahu, apa? ya. Juma, Kodeks itu apa? jangan modal Google aja lah Juma. Ya, saya tanya dulu kodeks itu apa? Bukan Kau begitu. ingin mengatakan tulisan tangan kan? Tulisan tangan di mana? Di lembaran-lembaran kan? Berupa kertas, film papirus kan? Betul kan? Nah sekarang nggak usah kau larikan itu, nggak usah. Kau jawab aja dari mana kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber penulisannya. Jawab. Jadi gini, dengar tuh ya, kamu diam semua ya. Kita ditonton 2,2 juta lagi nih, bertambah lagi ya. Ditambahin lagi. Hah? Doraemon. Kamu diam semua, kamu jangan malu-maluin semua. Tadi kan kamu Ardiansa, aku dengan Ardiansa, kenapa kamu lagi ngomong? Aku dengan Enggak. Udah jawab. Jawab. Aku Ardiansa, kamu ngomong. Sekarang kamu Jawab. diam. Ya? Diam. Diam. Iya diam. Kenapa sih kamu Suma kamu gimana sih? Udah sekarang giliran aku. Ya, Anda harus tahu ya. Ya, yang Anda ngomong tadi itu udah salah. Itu nggak tepat sekali. Kodeks adalah buku yang berisi naskah-naskah kuno yang dikumpulkan. Ya. Jadi semacam supaya Anda bisa paham Nah, itu adalah baru. buku clipping. Itu adalah Baru. buku clipping. Bang Juma ini Itu kodeks Buku. adalah buku clipping. Juma ilmu Google. Buku. Berarti lembaran-lembaran kertas bukan? Ya makanya jangan Berisi. Penyatuan. Dengar dulu. Tadi saya sudah mengatakan kodeks itu apa? Kamu cari Buku yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus. Udah ku jawab tadi, kau bilang kan salah. turun aja lah. Tuyul katanya. Juma ini. Suma dengar dulu Suma ya. Giliranmu menjawab. Dengar- Dari mana sumbernya kodeks abad kelima itu? Jawab. Diam dulu, kita nonton, saya jelasin. Saya nonton kamu. Ini sejarah aku Bang ya. Richard, kasih tahu Dengar dulu, Juma, diam dulu, Bang. dari mana kau Di dapat? mute ya Nehe bang. Bang Pelopo dulu, jadikan diam aku dulu, moderator bang. Bang Nehe kalau nggak bisa kondusif, saya turunkan Bang Nehe ya, biar Richard aja. Rest area, diem dulu rest area. Boleh bicara nggak nih? Nggak boleh, yang nggak ada ilmu nggak boleh bicara, diem dulu. Benar, giliran aku Ya, ya. silakan, Richard. Jadi Anda tahu ya, kodeks adalah semacam Langsung buku aja, clipping, ya. jawab aja pertanyaan Ya. saya. dari Kenapa lari ke manuskrip mana? situ, Tuyul? Tadi pengertiannya. Tuyul, jawab dari mana kemudian kodeks abad kelima ini mendapatkan sumber tentang Markus 16 nomor 9 sampai 20. Jawab. Tidak, supaya kalian tahu dulu apa itu kodeks. Kamu udah salah. Gak usah sok-sokan kau, bahlul, tulul. Kau jawab aja. Saya mau dengar. Jadi, Silakan. Dengar dulu, diam, kamu diam. Aku dengan Ardiansa sekarang. Ardiansa, kamu jangan kemana-mana, ya. Jadi kodeks adalah kumpulan naskah-naskah kuno yang dikumpulkan dalam satu buku. Itu sama dengan buku clipping, ya. Naskah-naskah kuno yang berisi tangan. Ya, jadi jawabannya manuskrip apa, Bang? Ya. Jawabannya Dengar manuskrip dulu. apa? Ya, supaya kalian tahu. Jadi Ya. kodeks Sinaiticus itu berdasarkan di mana ditemukan. Sinaiticus itu di Gunung Sinai, ya, di kaki Gunung Sinai itu Sinaiticus. Makanya muncul nama kodeks Sinaiticus. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Sekarang Google-mu itu salah alamat, Tuyul. Diam dulu Kau semua. Kau jangan. Ini aku dengan Ardiansa. Ya. Yang ditanya Jadi, sumber kodeks abad kelima itu dari mana? Itu loh pertanyaannya. Ya sudah, kamu diam. Jadi gini ya, kodeks Sinaiticus ya. Kenapa lari Sinaiticus? Tuyul. Yang ditanya bukan itu. Cuples. Yang ditanya bukan itu. Sumber penulisan
abad kelima itu dari mana? Kok ada penambahan? Markus 16 nomor 9 sampai nomor 20 itu dari mana? 2,2 juta orang ya. Ini kenapa sih seorang umat bisa kesurupan kayak gini ya? Ini kan Lah, giliran aku menjawab. pertanyaannya apa? Dari mana kodeks abad kelima itu menulis? Aku jelasin, sabar kamu diam. Larinya ke kode Sinaiticus. Apa pula? Sinaiticus berasal dari gunung yang ada di Sinai, bernama Sinai dan banyak tikus. Gitu. Parah. Mampu Suma, kamu gimana? Tadi kamu nggak mampu, kamu suruh Ardiansa naik. Sekarang giliran Ardiansa, aku mau jawab kenapa kamu yang kesurupan. Kan lucu kan? Tulul. Yang ditanya dari mana sumbernya penulisan kodeks abad kelima yang kamu pakai itu dari mana? Sudah? Butuh ya, Doraemon, ya. saya panggil nih Doraemon. Doraemon, bantu si King. Jawab. 1, 2, 3, jawab. Sama Ardiansa, aku ngomong dengan Ardiansa daripada kamu. Ini aku mau jawab. Kenapa aku mau lari? Kamu aja itu yang kesurupan. Ya, jawab. Kasih dia Langsung dulu, ya, ini. fokus langsung ya jawabannya. Manuskrip ini Ardiansa gitu langsung ya. Ya udah, aku sama kamu Ardiansa. Tolong Suma Ya. diamin dulu ya. Ya, manuskrip Jangan apa lupa namanya? ketemu dia. Iya, namanya manuskrip jadi apa? gini. Jadi gini, sebentar Ardiansa, dengar. Loh, langsung aja manuskrip Kodeks apa itu gitu loh. banyak, ya. Ada Sinaiticus, ada Alexandria, ada Vatikanus, ada Besai, ada banyak itu kodeks. Kodeks itu adalah kumpulan naskah-naskah kuno. Terus kenapa di Sinaiticus tidak ada, di Markus 9, Markus berapa? Saya tadi? nggak tanya kenapa nggak ada di situ. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya bukan kenapa nggak ada di Sinai, kenapa nggak ada di Vatikan. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, sumber yang digunakan rujukan oleh Kodeks Besai ini, manuskripnya atau kodeksnya itu namanya apa gitu loh. Saya butuh nama. Nama kodeksnya apa gitu loh. Sumbernya mana gitu loh. Ardiansa. Sekarang kamu diam dulu Ardiansa. Aku sudah tahu poinmu, jangan diulang-ulang lah. Ya kan? Ya, Di Sinaiticus sebutkan tidak aja. ada, Kok lama kali tinggal di nyebutin. Sinaiticus tidak ada, di Besai ada. Jadi kodeks itu adalah ya katakan tadi kumpulan naskah Malah ke situ. Orang nggak nanya kodeks itu apa, Tuyul, orang nanya dari mana sumbernya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20. Dari mana? Koclo itu yang ditanya. Diam. Semua orang disuruh diam. Habis itu dia celoteh entah apa dibilangnya. Ya, kamu ini ditonton kamu ketua api kok kayak gini ada. Dikasih lagi kesempatan. Saya ulang pertanyaannya. Dari mana asalnya Markus 16 Dali 9 sampai Dali 20? Jawab. Sudah? Belum ya? Jadi gini. Diam ya. Tuh kan mulutmu kan. Tuh, jangan maluin kamu. Kamu tidak Bilang aja kau nggak tahu, alasan aja kau. Kamu kesurupan ini. Ya sudah kau jawab. 1, saya diam. 1, 2, 3. Ya sudah diam ya. Pas tolong ikat tangannya dia itu, mulutnya itu, ya. Jadi kenapa ada di Kodeks Besai ya? Kodeks itu kan banyak ya. Sinaiticus, Vatikanus, Alexandria, Besai. Di Besai ada, di Sinaiticus tidak ada. Itu kodeks-kodeks itu adalah peninggalan naskah-naskah kuno ya, yang tidak ada di naskah Sinaiticus, tapi dia ada di naskah Besai ya, Kodeks Besai. Jadi jangan ada salah karena di Vatikanus juga ada yang nggak ada, tapi ada di kodeks Saya yang nggak lain. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Dengar, kan kamu di BSI ada, kamu tunjukkan di BSI ada kan? Kenapa Pertanyaan ada di saya BSI? apa coba? Enggak, Tidak bukan dulu. kenapa. Pertanyaan saya bukan kenapa. Kalau kenapa Kamu kan itu, tadi bilang, kenapa kalau tidak ada di Vatikanus, ada di BSI? kalau Gitu kenapa kan. itu jawabannya karena. Saya nggak tanya kenapa. Pertanyaan Jangan saya, kemana-mana, gini, Ardiansa, Bang Richard, Ardiansa. gini. Pertanyaan saya, sebutkan nama kodeks yang digunakan rujukan dari Kodeks Besai. Nama kodeksnya apa? Langsung aja, seret gitu. Ardiansa, kamu kan ahli mulai. sejarah ya, kamu tahu Mulai. kan ya? Mulai. Kodeks Sinaiticus tidak ada, Vatikanus tidak ada. Kemudian ada penemuan di kodeks yang lain di abad ke-5 di Kodeks Besar. Yang ditanya sumber kodeks abad ke-5 itu dari mana? Ya karena kodeks Besar ada.
Doraemon, hadirlah. King, Itu secara King Lele, butuh bantuanmu. Tapi ada di kode space saya, kamu paham kan? Jadi gitu, kode space saya sama. Sama Ya, dengan kode sumbernya Nabi. dari mana? Kenapa kamu Sumbernya nanya? dari mana? Mana kode Ya, sumbernya dari sumber mana? Markus Ya, 16 referensinya ayat dari mana? 9. Ya, kode space saya. Ya, sumber Kode Markus space saya 16 kumpulan Bang, tulisan Bang. tangan, Bang. Ardiansa. Sumber Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang ada di Kodeks BC itu sumbernya itu dari manuskrip apa namanya? Saya butuh nama manuskripnya. Manuskrip Hana kek, manuskrip apa kek gitu loh. Coba manuskrip apa? Ardiansa, ya kan? Itu kan namanya penemuan benda-benda purbakala. Iya, namanya apa? Udah nggak bisa jawab Gurunda. Aman Gurunda. Udah nggak bisa jawab, udah. Cukup. Cukup saudara-saudara yang terkasih. Jadi memang kalau dipaksakan nggak bisa. Nggak bisa Richard Nggak diem bisa, aja. Richard. Istirahat aja dulu. Ini ada yang mungkin yang bisa jawab ya. Saya simpulkan dong. Saya simpulkan dulu dong. Ini kan diskusi saya tadi. Jadi saudara-saudara pemirsa, baik yang Kristen maupun Islam maupun kaum munafik, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya ketika Al-Quran dituduhkan ada data hilang, dia tidak bisa menunjukkan data itu, melainkan dia hanya keluar-keluar dan menyatakan hasil Google aja, ya. Dan tidak ada sahabat satupun yang menghafalkan ayat tersebut. Saya balik nanya, di dalam Markus 1 nomor 1 ada penambahan kata anak Allah di sana, ya. Dan ternyata itu murni penambahan, tak ada sedikit pun kodeks yang menyatakan adanya data itu. Kemudian dia menjawab itu hanya penegasan saja. Artinya ini adalah penghinaan kepada Allah dengan dikatakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi kaum munafik diam aja, bahkan berkongkol dengan orang-orang Kristen yang menghujat Allah. Kami balik nanya, dari mana asalnya penambahan ayat tersebut? Apakah ada? Ternyata nggak ada. Kecuali dia hanya menyatakan di abad ke-5. Tapi sumbernya dari kodeks yang dia sebutkan itu nggak ada. Nggak ada. Ya, artinya bahwasanya hari ini kita sudah memperlihatkan bahwa dalam Bibelnya Kristen itu ada data-data penambahan. Entah itu ada tapi hilang atau itu murni ada penambahan. Tapi kalau kita lihat contoh dari Markus 1, ternyata memang kitabnya itu sering tambal sulam. Demikian kesimpulannya, saudara. Masya Allah, betul Gurunda. Barangkali rest area mau jawab pertanyaan saya? Enggak. Sebentar, saya cuma mau sapa Bang Juma. Gimana? Enggak, mau jawab enggak? Enggak, saya nggak bisa jawab. Oh, enggak mau jawab? Oh, enggak bisa. Susah Gurunda. Susah. Saya mau sapa Bang Juma. Bang Juma, apakah sehat Bang Juma? Sehat dong. Wah, alhamdulillah. Bang Juma mau tanya berat badan. Bisa nyebut kata alhamdulillah. Bisa nyebut kata alhamdulillah juga dia. Mau tanya Bang Juma, berat badan dan tinggi badannya apakah sudah meningkat? Tinggi badan saya sekarang itu sudah 240 cm. Berat badan saya sekarang itu 79 derajat Celcius. Tabungan saya, alhamdulillah, uang tunai di tabungan saya di beberapa bank itu kurang lebih 3 miliar. Alhamdulillah. Adalah apa lagi? Yang Anda ingin tanya apa lagi? Bang Juma kok apa lagi? Tanya lagi dong. Dan berat badan kemana? Oh, hanya itu. Oh, ya udah ku jawab, Oke, saya Oke, nanya apa lagi? Boleh Bang Juma? Oke. Bang Boleh. Juma, saya mau nanya Bang Juma itu Iya. katanya kemarin Bang Juma itu bilang kenapa Allah tidak punya anak? Itu Bang Juma bilang karena tidak punya istri. Benar nggak Bang Juma? Itu tuduhan kaummu. Oh, bener nggak, serius loh? Itu tuduhan kaummu. Saya mengatakan Allah tidak punya istri karena Allah itu ahad. Kan Tak ada yang serupa dengannya. Kan Gitu. Bang Juma yang bilang kemarin nih. Oke, silakan. Silakan. Kalau masih dibutuhkan orang ini teman, silakan. Tapi kalau sudah tidak dibutuhkan, ditendang aja gitu loh. Nggak ada edukasi Gurunda. Mohon maaf. Iya. Nggak ada edukasi. Oke. Di dalam Al-Quran kan sudah dikatakan bagaimana mungkin Allah bagaimana mungkin Allah memiliki anak,
sedangkan dia tidak memiliki sahib. Kan gitu. Dia membantah Al-Quran sendiri. Lucu ya. Oke. Masuk. Ah, saran saya gini Gurunda, Bentar, untuk Suma. si Kamu Richard juga Gurunda pernah ya, Jin. menanyakan, Suma. Gini, Bentar. Richard, saran saya nih Richard ya. Host, jangan Ini dulu, host. saran saya kepada Richard dan teman-teman Kristen. Jangan main ke ranah kodeks, jangan. Jangan. Bahas yang bisa dibantah aja. Kenapa kamu jangan framing lagi? Iya jangan ke arah situ, bahaya gitu loh. Nggak ada jawabannya itu. Udah. Itu pesanku. Agamamu itu Nggak salah, kan? kitabnya itu nggak bukan. Agamamu itu punya buku, ya bukunya itu setara dengan apa ya? Tatang Sutarma. Tatang Sutarman yang belum ditulis. Yang belum. Cuma diajak sama Abdul Malik bin Marwan di Iya. di situ. Iya. Kamu jangan kemana-mana. Mulai lagi Google masuk. Di tahun 1924 baru Iya. standarkan. Masuk Google lagi. Itu mana Suma? Coba tunjukkan datamu itu. Tunjukkan datamu. Tunjukkan. Oke ya. Oke ya. Buka. Nah, gitu dong. Buka. Makanya jangan Tapi tadi banyak kok ini belum dong. dijawab Jadi Gurunda. gini, Yang tadi Biar. penasaran saya. Kita lihat Google-nya. Kita lihat. Pasti Google. Coba buka. Sebentar. Buka. Sebentar Turunkan. tunggu ya. Sebentar. Apa sorry buka kamera coba. Jadi gini. Buka sebentar, kamera. aku open ya. Buka Ya, kamera. sebentar. Sebentar. Kita lihat Kristen bagaimana cara Kristen menyerang Islam. Coba lihat. Buka kameranya dong. Ya sabar ya aku buka. Gimana sih? Hati-hati kalau wifi-mu habis, Google-nya mati. Tunggu ya. Ini nggak pakai celana dia. Sabar. Ini nggak pakai celana dia. Woi, Sabar, tunggu. woi, celananya dipakai. Jadi tahun 19, dengar ya. 1924 ya, di Mesir Al-Qur'an yang Anda terima sekarang itu baru diproduksi massal. Jadi bukan Al-Qur'an dari zaman Utsman bin Affan, bukan ya. Ingat ya. Mana datamu? Jadi kalian tahu ya. Mana Tunggu, mana aku datanya? buka. Tunggu, Wis, aku mantap. aku kasih kamu data. Ya jelas dikatakan di situ bahwa di Mesir adalah pusat pendidikan dunia saat itu, ya. Al-Qur'an dari Maroko, dari Sudan berbeda semua, Iya. dari Turki Mana, berbeda. tunjukkan, Akhir ya, tunjukkan. di tahun Tunjukkan. 1924 baru distandarkan. Ya, dengan tunjukkan. pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri Mesir. Apa ngomong ya, apa dengan bantuan orang ini? dari- Sebentar. Nanti aja, dia kemana-mana. Ini ya. sebentar. Tuyul. Apa? Sebentar. Tunjukkan aja sebentar. dulu. Ah. Ini ya. Ya, ternyata Al-Quran yang kalian terima itu Oh, adalah ternyata. produksi tahun 1924. Udah disimpulkan dulu Gurunda. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Jangan salah ya. Data dari Syiah itu. Jangan salah ya. Jangan salah ya. Udah kesimpulan dulu. Tunggu. Supaya kalian tahu semua. Doraemon. Tunggu, Bantu King tunggu. Lele. Ya, kalian dengar ya. Mana? Sebentar ya, aku lagi tampilkan nih. Sebentar lagi. Mati lampu lalu. Sebentar. Walah. Sabar, ini kan loading Betapa dulu. susahnya Kamu meruntuhkan Islam. Kamu gimana sih, Suma? Belum nyambung wifi-nya ya. Sebentar dulu. Aku bukain. Hilang. Jadi kalian harus tahu bahwa Al-Quran ya di Maroko, di Sudan, di Turki itu berbeda semua. Nanti di 1924 baru diproduksi massal. Ya, iya baru distandarkan. Karena Terus di zaman Abdul terus Malik yang bin mau Marwan, percaya itu siapa? Al-Quran diedit loh ternyata loh. Ya kan? Iya. Ya Jadi nanti baru disatukan di tahun 1924. Jadi Al-Quran yang kamu terima sekarang itu di tahun 1924, bukan dari zaman Utsman bin Marwan. Bukan. Lah. Itu. Tunggu ya. Kemasiannya Tunggu ya. kodong.
begitu Bentar, susahnya sabar. untuk menipu umat Islam. Enggak, saya pakai data loh, pakai data dari kalangan sendiri kok. Dari kalangan sendiri. Iya, iya. Udah kelamaan nih, turunin aja. Tunggu, sabar. Ini saya lagi buka ini. Siap, Kenapa? Gurunda. Kamu Nggak usah nggak itu. Nggak ada edukasi, malahan. Nggak ada edukasi. Kok bawa aja ke gereja itu datamu tadi, pakai untuk sekolah Islamologi. Jangan bawa ke kami, memalukan itu namanya. Lanjut teman-teman, silakan.